C331. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Suasana di lapangan menjadi sangat canggung, seperti di tahap awal pertempuran. Sebelum Chen Hao berpikir bahwa pihak lain benar-benar memiliki niat buruk, ekspresi dingin pria timur laut tiba-tiba berubah menjadi salju. Hahaha, lihat wajahmu. Lucu sekali. Sepertinya kamu akan memasukkan pistol itu ke mulutku saat berikutnya. Apakah kamu takut padaku? Benar, kamu pasti takut dengan ekspresiku tadi. Itulah ekspresinya. Menunjuk Chen Hao, pria timur laut tidak bisa tersenyum. Sebaliknya, Chen Hao merasa malu dan harus berpura-pura bingung, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tanda tangan Maliu melegakan bagi Chen Hao, tetapi itu baru permulaan. Setelah menandatangani, Chen Hao seperti menjual tubuhnya. Secara alami, seseorang akan datang untuk mengajarinya. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Chen Hao sekarang adalah mengemasi barang-barangnya, turun ke bawah untuk berganti pakaian dan mendengarkan perintah pemimpin. Untuk pengaturan seperti itu, meskipun hati Chen Hao dapat disebut 10.000 kuda lumpur rumput dalam derap langkahnya, tetapi mengingat kendali pihak lain atas informasi yang diinginkannya, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya. Setelah penandatanganan kontrak, Chen Hao hanya merasakan bahwa mata dan alis pria timur laut semuanya mengungkapkan semacam kegembiraan yang menggembirakan, yang membuat Chen Hao semakin tidak senang. Butuh waktu kurang dari 10 menit untuk menuruni tangga, tetapi identitas Chen Hao sangat berbeda. Melihat Chen Hao turun dari lantai atas, pria gemuk itu datang lagi dengan senyum khasnya. Pria tampan, apakah kamu bagian dari toko sekarang? Bosmu sudah memberitahumu. Chen Hao mengerutkan kening dan bertanya, dia baru saja turun, bahkan jika pria besar timur laut tidak memanggil pria gemuk itu secepat itu. Entahlah, si gendut melambaikan tangannya, lalu berkata, kalau kalian datang untuk mencari bos, kebanyakan dari mereka ingin mendapatkan sesuatu dari bos. Umumnya, kalau tidak terjadi apa-apa, mereka yang datang untuk mencari bos akan tinggal di sini selama beberapa waktu untuk merasakan sensasinya, tetapi mereka tidak akan butuh waktu lama, dan mereka akan segera pergi, jadi jangan merasa bos itu sangat menyebalkan. Chen Hao hampir bisa menebak beritanya, jadi dia tidak terkejut. Yang tidak diduga Chen Hao adalah meskipun si gendut itu terlihat menjijikkan, dia tidak tampak begitu menjijikkan. Bahkan tahu bagaimana menghibur orang. Meskipun tidak mengesampingkan pihak lain dengan ide-ide buruk. Berapa lama orang-orang itu biasanya tinggal di tempat ini? Setelah mengambil pakaian kerja yang diserahkan si gendut, Chen Hao bertanya dengan rasa ingin tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan berita, setidaknya dia akan lebih nyaman di lubuk hatinya. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi gila karena lingkungan seperti itu. Penuh keraguan dan rasa ingin tahu, Chen Hao bertanya, sementara si gendut meraba dagunya dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau pendek, dia bisa pergi dalam 3 atau 2 hari. Apakah ada tapi di balik itu? Melihat keinginan si gendut untuk berbicara dan berhenti, Chen Hao tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Alhasil, si gendut benar-benar mengangguk, tetapi ada pengecualian. Untuk waktu yang lama, dia bahkan bisa bekerja di sini selama setahun. Dengan garis hitam di seluruh kepalanya, Chen Hao tiba-tiba menyesali bahwa dia telah begitu tergesa-gesa menyetujui permintaan Han Timur Laut. Kontrak telah ditandatangani, dan pihak lawan telah berjanji untuk membantunya menemukan Adam dan Abraham. Namun, Chen Hao harus mengambil pakaian dan berjalan ke arah si gendut. Arah yang dimaksud si gendut adalah tempat yang mirip dengan bagian belakang panggung, tempat orang-orang datang dan pergi. Tampaknya mereka semua adalah staf layanan di toko. Sesekali, 2 dari mereka melepas pakaian mereka dan saling berteriak dengan tergesa-gesa. Tamu di kamar si Anu butuh 3 botol sampahnya. Berikan padaku secepatnya. Dia berganti pakaian dengan tergesa-gesa, mengambil sampahnya dari yang lain, dan pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Chen Hao menyadari bahwa sebenarnya, orang-orang di tempat ini tampaknya tidak terlalu jijik dengan identitas petugas layanan, tetapi benar-benar menganggap pekerjaan ini sebagai pekerjaan. Hal ini membuat Chen Hao merasa lebih baik. Dia berganti pakaian seperti orang-orang itu. Ketika Chen Hao keluar dari belakang panggung lagi, dia sudah mengenakan setelan hitam. Dilihat dari depan, kecuali beberapa rumbai hitam dan kancing emas, gaunnya biasa saja. Dilihat dari belakang, Anda dapat melihat bahwa gaun itu diproses secara khusus,
dan bagian belakangnya tidak ditutupi bahan apapun, memperlihatkan seluruh punggung Chen Hao. Ketika Chen Hao berganti pakaian dan keluar dari dalam, mata pria gemuk itu langsung berbinar. Dia mengambil dua kaki yang panjang dan berlari ke Chen Hao. Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan ada sedikit bintang di matanya. Luar biasa, aku tidak menyangka kamu akan sangat cocok dengan pakaian seperti itu. Apakah itu baik-baik saja? Chen Hao selalu merasa gaun ini sangat canggung. Akibatnya, pria gemuk itu menepuk bahu Chen Hao dan berkata, tidak apa-apa. Siapa yang tidak pernah mengalaminya pertama kali? Lakukan dengan baik, biasakan saja. Ingat apa yang harus Anda lakukan. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, bos tidak akan membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dan berjalan ke arah kompartemen tempat Chen Hao baru saja masuk. Chen Hao, dengan garis-garis hitam di wajahnya, membawa nampan yang sama dari belakang panggung dan meletakkan beberapa botol whisky di atasnya, bahkan jika dia memulai perjalanan staf layanan. Chen Hao berpikir bahwa dia tidak dapat memutuskan berapa lama dia akan tinggal di tempat ini. Namun sebelum malam, Chen Hao ditarik kembali ke kantornya di lantai 2 oleh seorang pria kuat dari Tiongkok Timur Laut, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada Chen Hao. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda di malam hari? Hampir berlari seharian ketika dia sibuk di toko. Moses Chan merasa kepalanya bertiup kencang. Hidungnya masih bercampur dengan semua jenis parfum kelas atas. Aroma tubuhnya sangat harum, tetapi baunya sangat menyengat sehingga tidak seperti rasa yang dapat ditoleransi oleh orang normal. Selain itu, Chen Hao tidak pernah begitu lelah. Sepanjang hari, dia berlarian dengan senyum di wajahnya. Ketika anggur di piringnya habis, dia pergi mengambilnya dan memberikannya kepada orang lain. Dibandingkan dengan kesan Chen Hao terhadap staf layanan, Chen Hao seperti pelayan biasa. Ini adalah pertama kalinya Chen Hao merasa begitu lelah. Bahkan ketika dia membawa beban berat, dia tidak selelah hari ini. Hari ini adalah hari pertama, jadi aku ingin kalian membiasakan diri. Aku melihat reaksi para tamu. Sepertinya aku sangat tertarik padamu. Mulai besok, kalian akan bekerja secara resmi. Aku hanya ingin meneleponmu untuk memberitahu. Aku tidak bekerja hari ini. Chen Hao ingin mengambil cerutu yang dimasukkan ke mulut pria kuat Timur Laut dan memasukkannya ke lubang hidung lawannya. Jika pekerjaan hari ini tidak normal, bagaimana rasanya bekerja secara normal? Menurutmu, itu seharusnya pekerjaan normal, tetapi menurutku, tidak. Pria kuat Timur Laut itu mengetuk abu cerutunya dan melanjutkan, besok akan menjadi tantangan untukmu. Jika kamu cukup baik, aku akan segera mulai mencari informasi yang kamu inginkan. Sebaliknya, jika kinerjamu biasa-biasa saja, aku minta maaf. Kapan kamu bisa mendapatkan informasi yang kamu inginkan, itu tergantung pada suasana hatiku. Dia mengangkat bahu dan tampak seperti, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Melihat hal ini, Chen Hao ingin sekali menanggalkan pakaiannya dan langsung memukul wajah lawannya. Namun pada akhirnya, Chen Hao menahan diri. Ngomong-ngomong, nama keluargaku Zeng, Zeng Buopan adalah Zeng. Setiap kata adalah Fei, Zeng Fei. Kamu bisa memanggilku Bos Zeng, atau kamu bisa memanggilku Bos Fei. Dengan satu kata, sebaiknya kamu membiasakan diri sebanyak yang kamu mau. Bagus. Chen Hao menggertakkan giginya dan berkata, silakan saja, itu bukan hal yang penting. Ketika Chen Hao pergi, tetapi belum sampai ke pintu, Zeng Fei tiba-tiba mengucapkan sepatah kata. Dua orang yang kamu cari memiliki identitas yang berbeda. Mereka tidak dapat diprovokasi oleh orang biasa, jadi apakah kamu yakin ingin melanjutkan penyelidikan? Apakah menurutmu aku mudah dimasuki? Kemudian Chen Hao pergi. Melihat punggung Chen Hao, Zeng Fei menyeringai dan menambahkan, dan apa yang ingin mereka lakukan bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh orang biasa. Namun, Chen Hao tidak dapat mendengarnya lagi, karena sekarang dia telah menuruni tangga dan bersiap untuk beristirahat. Satu-satunya keuntungan dari tempat ini adalah menyediakan makanan dan akomodasi. Saya ingin beristirahat. Ada banyak kamar dan saya akan membantu menyiapkan makanan. Namun, saat Chen Hao sedang mencari kamar untuk beristirahat, dia baru saja membuka pintu dan mendapati bahwa seseorang telah menempatinya. 3 atau 5 wanita, sekelompok pria, dan sekelompok pria tampan melihat ini. Chen Hao menutup pintu dengan tenang dan mencari kamar berikutnya. Namun,
Setelah mencari beberapa kamar seperti ini, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka tanpa beristirahat selama beberapa menit. Di pintu ada seorang wanita muda dengan rambut merah bergelombang. Wajahnya merah setelah minum, matanya kabur. Dia tampak mabuk. Di belakangnya ada seorang gadis. Dia tampak setua wanita muda. Ketika Chen Hao bertemu satu sama lain, yang lain secara alami melihat Chen Hao, tetapi kedua wanita yang masuk tidak ingin berteriak ketika mereka melihat Chen Hao. Sebaliknya, mereka melambaikan tangan kepada Chen Hao dan berkata, "Pria tampan, apa yang kamu lakukan di sana? Mengapa kamu tidak membantuku?" Ketika pihak lain berbicara, Chen Hao menyadari bahwa wanita ini tampaknya adalah wanita muda yang mengira dirinya sebagai staf layanan di toko ketika dia pertama kali datang ke sini dan ingin tidur dengannya. Bukankah itu yang dikatakan legenda? Bukankah musuh tidak berkumpul? Pada akhirnya, Chen Hao tidak melarikan diri. Dengan desahan tak berdaya, Chen Hao bangkit untuk menyambutnya. Karena dia hanya ingin beristirahat, Chen Hao tidak melepas pakaiannya. Dia hanya menutupi dirinya dengan selimut. Pemanas di toko sangat bagus. Bahkan di musim dingin, ruangan itu hangat. Mungkin suhu musim semi yang hangat membuat orang-orang di toko selalu menanggalkan pakaian mereka satu persatu. Gadis yang membantu gadis itu masuk ke kamar dengan rambut merah dan rambut bergelombang itu masuk ke kamar bersama-sama, membaringkan mereka di tempat tidur dan menutupi mereka dengan selimut. Chen Hao kemudian duduk kembali di satu-satunya sofa di kamar itu. Gadis yang datang bersama wanita muda itu jelas tidak bersenang-senang. Setelah dia menitipkan wanita muda itu kepada Chen Hao, dia berlari keluar dengan posisi miring. Chen Hao benar-benar khawatir apakah dia akan berjalan dan menabrak dinding. Kalau begitu, itu benar-benar memalukan. Ketika gadis itu pergi, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa ada masalah yang sangat serius. Jika gadis itu pergi, bukankah itu berarti tempat itu akan menjadi miliknya dan wanita muda yang mabuk itu? Dengan cara ini, bukankah itu kamar yang sama untuk pria lajang dan beberapa wanita? Sambil memegang dahinya dengan satu tangan, Chen Haodun tidak tahu harus berbuat apa. Tidak diragukan lagi bahwa pihak lain adalah wanita cantik, tetapi bahkan jika pihak lain itu adalah supermodel, Chen Hao tidak dapat membangkitkan minat apapun. Adam dan Abraham masih terjerat dalam pikiran Chen Hao sejauh ini. Selain itu, Song Yaoyao sudah cukup bagi Chen Hao. Meskipun He Jiangwo tidak tahu mengapa dia mengangkat dirinya sebagai tunangan He Miao, itu hanya status nominal. Chen Hao berani melakukan segalanya, tetapi dia tidak berani melampauinya dalam perasaannya. Mungkin itu adalah pikiran orang-orang pedesaan yang telah memenjarakan Chen Hao. Bahkan ketika orang ketiga akan menjemput seorang gadis di mana-mana, Chen Hao, yang masih remaja, masih bisa duduk dan menonton, atau berkonsentrasi pada bisnisnya sendiri. Mungkin akan lebih tepat bagi orang ketiga untuk melakukan pekerjaan ini. Pikiran Chen Hao tiba-tiba muncul dengan ide seperti itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Chen Hao juga tiba-tiba memikirkannya. Tampaknya setelah mereka kembali ke tentara bayaran mata air kuning bersama-sama, mereka tidak pernah mengembalikan informasi apapun. Apakah ada yang salah? Ide ini terlintas di benak Chen Hao, dan kemudian menghilang. Tahukah kamu, organisasi tentara bayaran Huangquan adalah salah satu tentara bayaran terbesar di dunia, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat membunuh Huangquan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak berani melawan Huangquan, karena pada akhirnya, mereka berdua kalah. Ketika saya sedang memikirkan bisnis, sebuah dengungan datang dari belakang. Kemudian seseorang tersentak dan berkata, "Air, beri aku air." Air, berbalik untuk melihat satu mata, menemukan bahwa wanita muda itu telah bangun, menuangkan segelas air untuk wanita itu di masa lalu. Baru saja berjalan melewatinya, Chen Hao menemukan bahwa pihak lain tidak tahu kapan dia telah merobek pakaiannya. Dia haus dan jelas mabuk. Chen Hao telah mengalami banyak pasang surut, tetapi dalam hal ini, dia masih gadis yang sangat cantik dan langsung tersipu malu. Chen Hao meletakkan selimut di sisi lain dan meletakkan cangkir air di meja samping tempat tidur. "Ini airnya, minumlah." Setelah itu, Chen Hao hampir berlari pergi, dengan kulit seputih salju, hampir setengahnya terekspos keluar, karena lipatan pakaiannya. Harus dikatakan bahwa sosok orang lain memang langka, ditambah dengan wajah yang ekspresinya kabur, jika itu orang lain, itu akan menjadi tidak terkendali untuk waktu yang lama. Dan Chen Hao, mungkin dalam aspek lain, tidak begitu baik, tetapi dalam hal pengendalian diri,
Chen Hao benar-benar hebat. Melihat langsung kulit satu sama lain yang terekspos membuat Chen Hao merasa hangat. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin, dan air dingin itu merangsang wajahnya. Kemarahan Chen Hao tertahan. Hal semacam ini, diketahui orang lain, bukankah ingin melempar orang mati. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Chen Hao keluar dari kamar mandi. Namun, saat keluar, Chen Hao terkejut karena cangkir air yang telah disiapkannya untuk masing-masing telah jatuh ke lantai, dan karpet basah oleh air. Air, beri aku air. Wanita muda itu masih menangis tanpa sadar. Tampaknya dia minum banyak malam ini. Untuk pertama kalinya, Chen Hao tidak tahu harus berbuat apa. Dia begitu terdiam sehingga harus menuangkan segelas air untuk wanita muda itu lagi. Kemudian dia membantunya berdiri dan memberinya setengah cangkir. Wanita muda itu akhirnya menyerah. Chen Hao, meskipun dia hanya memberi lawannya segelas air, lebih telaten daripada menjalankan misi tempur jauh di belakang musuh. Menyeka keringat di dahinya, Chen Hao duduk kembali di sofa dan saling memandang. Alis dan mata wanita muda itu ditutupi dengan riasan tebal berasap, yang menambah sedikit pesona. Namun, Chen Hao memperhatikan bahwa fitur wajah wanita muda itu juga sangat halus, terlepas dari riasannya. Namun, saat saling memandang, Chen Hao tiba-tiba merasa familiar. Namun, untuk sementara, saya tidak tahu di mana saya merasa familiar. Di Set, Floria, kantor Seinfeld. Bos, saya sudah mengatur apa yang Anda minta saya atur, tetapi apakah itu benar-benar pantas? Ketika para tamu tahu, mereka pasti akan menyalahkan kita, bukan? Pria gemuk itu tampak khawatir, mengerutkan kening, seolah-olah memikirkan masalah yang sangat serius. Menghadapi keraguan pria gemuk itu, Zheng Fei hanya tersenyum acuh tak acuh. Jika ini yang diinginkan para tamu, bagaimana dia bisa menyalahkan kita? Pria gemuk itu tidak begitu memahami arti kata-kata bosnya. Dia hanya mengerutkan kening dan tampak bingung. Zheng Fei bangkit dan menepuk bahu si gendut. Dia berdiri di depan akuarium dan melihat ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Pria ini seperti ikan di akuarium. Dia pikir dia bisa berenang tanpa batas. Padahal, tidak peduli seberapa cepat dia bisa berenang atau seberapa jauh dia bisa berlari, dia selalu berada di akuarium yang begitu kecil. Di mana dia seharusnya berada? Apa yang seharusnya dia miliki? Sama seperti sebelumnya, tetapi tidak sama lagi. Aku hanya mengubah posisiku. Kepala si gendut tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, kata-kata Zheng Fei samar-samar, jadi dia menggaruk kepalanya sambil mendengarkan. Sampai Zheng Fei selesai, dia tidak menemukan alasan. Sebagai orang yang menaati aturan, Chen Hao secara alami tidak melakukan tindakan yang tidak adil. Dia hanya beristirahat sejenak untuk satu malam. Di pagi hari, sebelum wanita itu bangun, Chen Hao telah meninggalkan ruangan dan terus mengabdikan dirinya pada apa yang disebut karir yang mulia. Bangun dari mabuk dan menyadari bahwa dia berbaring di tempat tidur, reaksi pertama He Ying adalah mengamati apakah ada orang lain di tempat tidur. Setelah dia menemukan bahwa tidak ada orang lain, dia menarik napas. Melihat selimut di tubuhnya, He Ying tertegun sejenak dan dengan cepat mengangkat selimut. Tenang saja, keterkejutan ini tiba-tiba, dampak mabuk semalam telah lama menghilang. Aku tidak menyangka akan tidur di tempat seperti ini malam ini. Suasana hati He Ying tidak tahu betapa anehnya itu. Ini seperti seorang guru sejarah yang memberitahu para siswa bahwa Pan Jinlian sebenarnya adalah wanita paling suci dalam sejarah kuno. Sebelum pikiran itu menghilang, pintu kamar telah didorong terbuka, diikuti oleh suara kemalasan. Kecantikan, apakah kamu butuh layanan di pagi hari? Melihat suara itu, He Ying tertegun ketika dia melihat pemuda itu berdiri di kusen pintu. Namun, sebelum Chen Hao mengucapkan kalimat kedua, He Ying telah menyesuaikan suasana hatinya. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan menunjukkan sejumlah besar cahaya musim semi melalui sweater lehernya yang rendah. Ngomong-ngomong, dia melambaikan tangan ke Chen Hao. Tampan, kemari. Reaksi Chen Hao sama sekali tidak terduga. Dia hanya ingin bermain dengan pihak lain ketika dia baru saja bangun dan tidak sepenuhnya bingung. Akibatnya, Chen Hao tidak tahu harus bagaimana. Dengan seringai kering, nada suara Chen Hao meninggi, dan perasaan bermain dalam kata-katanya menjadi semakin jelas. Apakah kamu ingin mandi dulu? Reaksi Chen Hao tidak diharapkan oleh pihak lain,
tetapi itu juga mengingatkan He Ying bahwa dia sekarang berada di toko yang tidak lazim. Meskipun para pria di sini tidak semuanya dapat dibandingkan dengan orang suci cinta, mereka semua adalah ahli bunga. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa yang ada di depannya sepenuhnya didukung oleh kemampuan akting. Tepat ketika seorang wanita yang khawatir dimanfaatkan saat tidur di malam hari dan seorang pria yang tidak terbiasa berhubungan dengan wanita lain sedang bermain-main, seorang wanita muda berpakaian rapi masuk. He Jie, pergilah, cepatlah, ayahmu sepertinya mencarimu kemana-mana. Apa yang kau cari dariku? Mendengar apa yang dikatakan gadis itu, He Ying juga sedikit panik. Dia bangun dari tempat tidur dengan tergesa-gesa, memakai sepatunya dan berlari keluar. Chen Hao memberi jalan ke sisi lain, melihat ke belakang sisi lain yang pergi dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Cantik, datanglah lain kali." Tubuh He Ying miring dan hampir jatuh ke tanah. Melihat pihak lain pergi, Chen Hao merasa lega. Ketika berhadapan dengan wanita seperti itu, bahkan Chen Hao harus gelisah. Bagi Chen Hao, wanita ini hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya. Dalam beberapa hari ke depan, Chen Hao tidak akan pernah menemui apapun lagi. Bahkan jika ada tamu yang ingin menemaninya, mereka hanya menemaninya untuk berbicara dan mengobrol. Secara umum, kebanyakan wanita yang datang ke tempat semacam ini adalah mereka yang suaminya punya uang, tetapi mereka membesarkan anak ketiga di luar. Mereka punya uang di tangan mereka. Di satu sisi, mereka ingin membalas dendam kepada suami mereka, di sisi lain, mereka ingin mencari kenyamanan di hati mereka. Sebagai seorang intelektual berpendidikan tinggi yang terbiasa dengan ombak besar, Chen Hao segera menemukan dirinya di tempat seperti itu seperti ikan di air, dan tidak lagi menunjukkan ketidakjelasan hari pertamanya. Akhirnya, seminggu setelah menandatangani kontrak, sebelum bulan pertama, Zheng Fei akhirnya membawakan Chen Hao berita yang diinginkannya. Mereka masih di Beijing. Jika informasinya akurat, langkah mereka selanjutnya adalah mencari seseorang untuk dibunuh. Tidak diketahui siapa targetnya, tetapi yang pasti itu adalah orang kaya di pusat kota dan di dalam jalan lingkar ketiga. Itulah yang bisa saya temukan. Hanya itu, dari mulut Zheng Fei untuk mendapatkan berita seperti itu, hati Chen Hao seperti memiliki 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang ke sana kemari, berguling ke sana kemari berkali-kali. Dia telah berada di sini selama berhari-hari, hanya untuk mendapatkan berita seperti itu. Lebih baik baginya untuk mencarinya sendiri, dan bahkan jika dia tidak mencari berita, dia dapat menyimpulkan bahwa target Adam dan Abraham adalah orang-orang kaya di Beijing, bukan? Apalagi yang kamu inginkan? Zheng Fei mengangkat alisnya. Pihak lain adalah organisasi yang sangat misterius. Sudah cukup baik bahwa aku dapat menemukan berita seperti itu untukmu. Apakah kamu tidak puas? Puas dengan adikmu? Sambil menarik pakaiannya, Chen Hao melemparkannya langsung ke meja Zheng Fei. Kamu mengatakan kepadaku bahwa selama aku tinggal di sini, aku bisa mendapatkan informasi yang aku inginkan, tetapi informasi yang kamu berikan sama sekali tidak memiliki efek praktis. Chen Hao bukanlah orang yang baik hati. Ketika dia menyadari bahwa pihak lain menipu dirinya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuang ingusnya dan menatapnya di tempat, seperti sikap, jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan menghancurkanmu di sini. Siapa Zheng Fei? Bagaimana mungkin seseorang yang dapat menjalin hubungan dengan Bangau Timur dan bahkan meminta bantuan Bangau Timur bisa menjadi orang yang baik hati? Chen Hao membuang ingusnya dan melotot, wajah Zheng Fei juga menunduk. Saya juga sudah menemukan informasi yang Anda inginkan. Sasaran pihak lain adalah orang-orang kaya di dalam jalan lingkar. Ketiga, pihak lain masih di Beijing. Dengan informasi ini, apa yang membuat Anda tidak puas? Jika itu orang lain, atau Anda dapat menemukan mereka. Mungkin mereka bahkan tidak dapat ditemukan dimanapun. Petik 2. Tetapi informasi yang Anda berikan terlalu samar, dan itu sama sekali tidak memiliki efek praktis. Saya tidak tahu berapa banyak orang kaya di jalan lingkar ketiga. Bagaimana saya bisa menjadi salah satu dari mereka? Dan, apakah Anda yakin? Zheng Fei tiba-tiba menyela Chen Hao dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Chen Hao tidak tahu mengapa. Dia tampak bingung. Yakin apa? Berapa banyak orang kaya di jalan lingkar ketiga? Sebaliknya, Chen Hao ditanya oleh pihak lain, dan nadanya diturunkan terlebih dahulu. Bukankah begitu? Apakah Anda tahu apa itu orang kaya? Zheng Fei bertanya lagi.
Kali ini, Chen Hao benar-benar bingung. Dia tidak begitu mengerti arti kata-kata Zheng Fei. Menghadapi keraguan Chen Hao, Zheng Fei mencibir 2 kali dan kemudian bertanya, kamu seharusnya melacak urusan mereka selama beberapa waktu. Menurutmu apa yang bisa disebut orang kaya bagi orang-orang itu? Berbicara tentang ini, Chen Hao tiba-tiba merasa seperti keluar dari awan dan melihat langit. Adam dan target pertamanya seharusnya adalah Tuan He. Uangnya sangat banyak dan bisnis keluarganya hampir tersebar di seluruh Tiongkok. Meskipun anak-anaknya kaya, mereka masih menatap benda-benda di tangan Tuan He. Dari sini kita dapat melihat seberapa banyak uang yang dimiliki Tuan He. Anda sangat kuat. Orang kedua yang diketahui Chen Hao tentang pembunuhan itu adalah ayah Dongfang He. Chen Hao tidak tahu yang mana, tetapi dia bisa menebak sesuatu hanya dengan menebak. Hanya mereka berdua yang diketahui Chen Hao tentang pembunuhan itu. Tetapi kedua orang ini benar-benar mengguncang seluruh negeri. Dengan cara ini, orang-orang yang dapat dipilih sebagai target oleh Adam adalah mereka yang memiliki pengaruh besar. Zheng Fei telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa target Adam kali ini adalah orang-orang kaya. Artinya, orang berikutnya yang akan diserang mungkin adalah seseorang yang memiliki cukup sumber daya keuangan untuk dekat dengan lelaki tua dari keluarga He. Di jalan lingkar ketiga, mereka yang benar-benar kaya adalah 5 keluarga Zhao Wang Sun Li He. Aku tidak tahu siapa mereka. Lagi pula, aku bukan cacing di perut orang lain, jadi terserah padamu. Setelah mendengar ini, kemarahan di hati Chen Hao juga berkurang banyak. Tampaknya Zheng Fei tidak punya niat apapun. Melengkung ke arah Zheng Fei, Chen Hao segera menuruni tangga dan melepas pakaiannya yang memalukan. Chen Hao hampir bergegas ke kota tanpa henti. Tetapi tidak mudah untuk pergi dari jalan lingkar kelima selatan ke jalan lingkar ketiga. Setelah naik taksi dan membiarkan pengemudi melaju secepat mungkin, Chen Hao memejamkan mata dan mulai berpikir tentang siapa yang bisa menjadi sasaran Adam. Tak perlu dikatakan, lelaki tua dari keluarganya sudah sekarat. Jadi hanya ada 4 yang tersisa. Chen Hao tidak tahu banyak tentang keempat orang ini. Oleh karena itu, sama sekali tidak mudah untuk mengetahui dengan apa Adam memulai. Chen Hao hanya 1 orang, dan Adam memiliki 4 pilihan. Chen Hao tidak memiliki keterampilan, jadi dia harus menghubungi Dongfang He lagi, berharap dia dapat mengatur beberapa orang untuk pergi ke tempat lain. Untuk pengaturan Chen Hao, Dongfang He setuju tanpa ragu-ragu, dan tidak menolak karena kesenjangan identitas di antara mereka. Namun, ketika Chen Hao baru saja tiba di jalan lingkar ketiga, He Miao tiba-tiba menelepon untuk memberitahu Chen Hao bahwa lelaki tua dari keluarga He mengalami kecelakaan. Chen Hao, yang akan tiba di daerah tempat keluarga Zhao berada, segera berhenti dan mengganti mobilnya untuk pergi ke rumah lama He. Namun, meskipun Chen Hao sedang terburu-buru, ketika dia tiba, dia menemukan bahwa seluruh keluarga He seperti musuh besar. Seluruh rumah lama keluarga He terperangkap dalam suasana yang hampir membuat orang terengah-engah. Kemunculan Chen Hao sepertinya sudah lama dilaporkan, jadi ketika Chen Hao keluar dari mobil dan berjalan ke rumah lamanya, seseorang segera menyambutnya dan membawanya ke rumah lamanya. Setelah tiba, Chen Hao mendapati bahwa semua orang di tempat kejadian memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Bahkan jika He Miao tidak datang ke depan, tangisan He Miao sudah masuk ke telinganya. Mendengarkan kesedihan yang luar biasa dari tangisan itu, hati Chen Hao langsung tenggelam. Chen Hao. Melihat Chen Hao, He Miao langsung menuangkan air mata ke pelukan Chen Hao. Air mata membasahi pakaian Chen Hao di dadanya. He Miao memeluknya. Penghiburan terbesar yang dapat diberikan Chen Hao kepadanya adalah memeluknya. Suasana di lapangan telah memberitahu Chen Hao banyak hal, dan hari ini orang-orang di rumah lama He begitu lengkap. Jika tebakan Chen Hao benar, lelaki tua itu yang mengalami kecelakaan. Kata-kata He Miao membenarkan dugaan Chen Hao. Kakekku, dia sudah tiada. Suara He Miao yang tercekat bagaikan pisau yang menusuk hati Chen Hao. Maaf atas perubahanmu. Suasana hampir membeku hingga titik beku, dan suasana hati Chen Hao sama seperti suasana di lapangan. Tanpa diduga, dia bergegas ke sini begitu mendapat kabar. Pada akhirnya, hari masih larut, dan segala sesuatunya terus berjalan sebagaimana mestinya. Tepat ketika Chen Hao tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur He Miao, Dongfang He mengirim pesan kepada Chen Hao. Sesuatu terjadi pada keluarga Wang. 4 kata sederhana menyampaikan pesan penting kepada Chen Hao.
Adam bersama Abraham, melancarkan serangan terhadap keluarga kerajaan, meskipun hanya 2 orang, tetapi membiarkan seluruh keluarga kerajaan di periode waktu berikutnya akan jatuh ke dalam pertikaian sipil. Seperti keluarga He sekarang, melihat orang-orang dengan lebih atau kurang kesedihan di wajah mereka, Chen Hao tidak dapat membayangkan berapa banyak ekspresi di wajah-wajah ini yang berasal dari hati, dan berapa banyak dari mereka yang hanya ekspresi buatan. Chen Hao tidak membalas informasi itu, karena meskipun dia mengetahuinya, dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Apakah masalah di depannya lebih penting? Sekali lagi, dia memeluknya erat-erat. Nada bicara Chen Hao begitu rendah sehingga dia ingin mati. Jangan terlalu banyak berpikir, hidup, usia tua, penyakit dan kematian, kakekmu telah hidup begitu lama, dan hidupnya begitu indah, itu sepadan. Namun, aku masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada kakekku, dan ada banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadanya. Setelah mengetahui berita kematian kakeknya, seluruh kehidupan He Miao hampir runtuh. Hanya Chen Hao yang bisa memberinya sedikit kehangatan dan membiarkannya merasakan sedikit kehangatan di musim dingin yang dingin ini. Ketika seorang wanita begitu bergantung pada seorang pria, itu dapat menjelaskan banyak masalah. Namun, Chen Hao tidak dapat melakukan apapun atau mengatakan apapun sekarang, karena dia selalu ingat bahwa ada seorang wanita yang menunggunya di kota Xinhe dan kampung halamannya. He Miao dan dirinya sendiri, bagaimanapun juga, ditakdirkan hanya untuk takdir. Namun sekarang Chen Hao belum mengatakan itu. Sekarang suasana hati He Miao tidak stabil, kata-kata ini tidak diragukan lagi akan membuat suasana hatinya tidak terkendali. Sulit bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa lelaki tua itu telah pergi. Namun sebagai orang tertua dalam keluarga, saya pikir kita harus menangani urusan lelaki tua itu terlebih dahulu. Orang-orang Tiongkok akan menyelesaikan salah satu dari mereka dan membicarakan hal-hal lain nanti. Ketika semua orang masih sedih, sebuah suara tua terdengar. Melihat dari suara itu, Chen Hao melihat seorang pria parubaya yang 8 poin mirip dengan ayahnya. Chen Hao telah melihat foto orang ini. Dari ponsel He Miao, ini adalah He Qiang, paman tertua He Miao, dan putra tertua He Jia. Dia telah membantunya dengan urusan keluarganya. Dia jelas putra tertua He Jia. Dia berusia 40-an, tetapi wajahnya setua orang tua yang sudah meninggal, dan wajahnya penuh kerutan. Harus dikatakan bahwa He Qiang masih sangat berwibawa. Setelah dia mengatakan ini, tidak ada orang yang hadir berani membantah. Bahkan He Zhao, yang menyimpan ide lain di dalam hatinya, hanya bisa mengikuti pengaturan He Qiang. Pengurus rumah tangga yang berdiri di pintu untuk mengumumkan berita itu hanya mengatakan satu kata dari awal hingga akhir, yaitu memberitahu semua orang berita kematian orang tua itu. Setelah itu, dia tidak pernah membuka mulutnya lagi. Seluruh orang itu seperti 3 jiwa tanpa 7 jiwa. Dia berdiri di pintu dengan bodoh, dan punggungnya yang lurus tidak tahu kapan akan tenggelam. Rasanya seperti ditarik keluar dari tulang belakang, atau membawa gunung yang tak terlihat di punggung. Seluruh orang itu membungkuk, membantu He Miao keluar. Sebelum dia mencapai pintu, He Qiang menghentikan mereka berdua. He Miao dan adik laki-laki itu tinggal dulu, dan yang lainnya akan pergi. Tiba-tiba, He Qiang berteriak, dan Chen Hao tidak mengerti mengapa pihak lain melakukan ini, tetapi dengan kesopanan yang paling mendasar, Chen Hao berhenti. Air mata mengalir deras, He Miao mengangkat kepalanya, mata merahnya menunjukkan suasana hatinya yang tidak tenang sekarang. Nada bicara He Qiang datar. Tampaknya dia juga kesal karena kematian ayahnya. Namun, sebagai seorang yang lebih tua, He Qiang tidak cocok untuk menunjukkan emosinya yang sebenarnya di depan generasi mudanya, dan dia memaksakan wajahnya untuk tersenyum. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, terutama karena ketika lelaki tua itu pergi, dia mengatakan kepadaku bahwa setelah dia pergi, dia memintaku untuk membantu Miao Miao menangani urusan keluarga dengan baik. Ketika Miao Miao bisa sendiri, aku bisa pensiun ke tingkat kedua dan menikmati masa tuaku. Baiklah, aku benar-benar harus menyebutkan He Miao. Terima kasih banyak, tetapi suasana hati He Miao tidak begitu stabil sekarang. Bagaimana kalau kita bicarakan masalah ini di masa depan? He Qiang mungkin benar-benar bermaksud baik, tetapi melihat keadaan He Miao saat ini, jelas tidak mungkin untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, Chen Hao dengan sopan menolak usulan He Qiang. Namun, penolakan Chen Hao tampaknya sesuai dengan harapan He Qiang.
Setelah Chen Hao mengucapkan kata-kata ini, He Qiang tidak mendesak selangkah demi selangkah, tetapi menganggukkan kepalanya dengan sangat bebas. Ya, 2 hari terakhir ketika lelaki tua itu pergi ke pemakaman, Miao dan Miao bekerja sangat keras sehingga dia harus bergantung padamu untuk menanggung beban di masa depan. Ketika dia mengatakan itu, wajah He Qiang tidak berdamai. Chen Hao mengira dia salah. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia tidak berdamai. Dalam hal ini, Chen Hao tidak membuat pernyataan, tetapi diam-diam menulis, tersenyum sopan, memegang He Miao dan berbalik. Ketika He Miao dan He Qiang pergi, kebaikan di wajah He Qiang tiba-tiba berubah menjadi ekspresi muram, hampir meneteskan air mata. Chen Hao, Tuan Ho, saya minta maaf telah merepotkan Anda. Pengurus rumah tangga tidak tahu kapan He Qiang berada di belakangnya. Dia membungkuk hormat dan berkata, saya sudah tua, dan lelaki tua itu sudah pergi. Tidak ada tempat untuk saya di keluarganya. Saya akan kembali ke pedesaan dulu. Anda akan pergi. Dalam kasus ini, jelas bahwa pengurus rumah tangga tua itu ingin pergi. Untuk menyelamatkan muka lelaki tua itu, He Qiang mungkin akan tinggal sebentar, tetapi sekarang. Baiklah, ingatlah untuk memberitahu saya sebelum Anda pergi, saya akan mengirim seseorang untuk mengantar Anda. Tidak, saya tahu jalan pulang. Pengurus rumah tangga tua itu dengan sopan menolak dan meninggalkan rumah tua keluarganya, yang awalnya penuh dengan orang. Setelah He Qiang mengucapkan kata-kata itu, segera hanya ada orang-orang sibuk yang tersisa, dan orang-orang lainnya kembali ke tempat mereka seharusnya pergi. Menurut sistem lama, setelah seseorang meninggal, biasanya ia akan disemayamkan selama 7 hari untuk memberi cukup waktu berkabung, sehingga teman-teman jauhnya dapat kembali menemuinya untuk terakhir kalinya. He Jiangwo, sebagai pendukung keluarganya, tentu saja mengenal banyak orang. Dalam beberapa hari ke depan, hari itu akan menjadi hari yang paling meriah sejak rumah lama keluarganya dibangun. Orang-orang datang dan pergi tanpa henti, tetapi wajah semua orang penuh dengan kesedihan, entah itu palsu atau tulus. Mirip dengan rumah lama keluarganya, ada area villa tempat keluarga Wang berada. Suara kesedihan dan musik menambah rasa sedih di area sekitarnya. Hal-hal ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan Chen Hao, tetapi Chen Hao sama sekali tidak takut untuk menenangkan pikirannya, karena takut ketika ia mengendur, sesuatu akan tiba-tiba menghampirinya. Mengenai pemrakarsa kejadian ini, Adam dan Abraham, Chen Hao ingin menguliti dan mencabik-cabik mereka. Pada saat yang sama, ia lebih kesal dengan dirinya sendiri. Jika dia bisa bergerak lebih cepat, dia mungkin bisa menghentikan Adam dan Abraham. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Satu-satunya harapan Chen Hao adalah pihak lain tidak akan melakukan tindakan apapun lagi dalam waktu singkat. Setelah dia benar-benar aman, dia akan menyelesaikannya dengan mereka. Namun, Adam dan Abraham tidak menunggu akhir urusan Chen Hao, dan mereka tidak tahu di mana Zheng Fei menemukan informasi kontak Chen Hao. Saat Chen Hao masih berurusan dengan kerabat dan teman-temannya, Zheng Fei mengirim pesan kepada Chen Hao. Berita itu pada dasarnya memberitahu Chen Hao bahwa Adam dan Abraham meninggalkan Beijing sekitar pukul 8 pagi karena alasan yang tidak diketahui dan naik pesawat ke San Francisco. Setelah mendapat berita tentang kepergian pihak lain, pikiran pertama Chen Hao bukanlah merasa lega, tetapi marah dan marah. Adam membuat keributan besar di Beijing dan pergi dengan lambaian tangannya. Memegang ponselnya, tangan Chen Hao hampir gemetar karena marah. Menyadari bahwa keadaan Chen Hao tidak benar, He Miao menepuk bahu Chen Hao. Ada apa? Apa yang terjadi? Hah? Tidak apa-apa. Itu hanya pesan dari seorang teman. Chen Hao tidak memberitahu He Miao tentang hal-hal ini, karena menurut Chen Hao, tidak baik baginya untuk memberitahu He Miao tentang hal-hal ini. Ketika He Miao disingkirkan, Chen Hao segera menelepon Dong Fang He untuk menjelaskan situasinya. Dibandingkan dengan kemarahan Chen Hao, Dong Fang He merasa lega ketika mendengar bahwa Adam dan istrinya akan pergi. Kalau tidak, jika mereka tinggal di Beijing selama 1 hari lagi, Dong Fang He harus menjalani 1 hari dalam ketakutan. Waktunya singkat, untungnya, waktunya panjang, dan Dong Fang He akan menjadi gila. Terima kasih banyak. Jika kamu tidak memberitahuku, aku mungkin harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan berita. Apa-apaan tempat yang kau ceritakan itu? Kenapa ada peraturan aneh seperti itu? Mendengar nama Dong Fang He, Chen Hao ikut bertanya. Di ujung telepon yang lain merenung sejenak, lalu berkata,
itu bukan rahasia. Tidak, apa-apa menjelaskannya padamu. Sebenarnya, tempat itu milik Biro Keamanan Nasional. Itu adalah departemen dari Biro Keamanan Nasional, tetapi tidak bergantung pada Biro Keamanan Nasional. Itu adalah hubungan kerja sama. Apakah kau mengerti penjelasan ini? Aku mengerti, tetapi mengapa departemen di bawah NSA menjadi tempat seperti itu? Ketika dia memikirkan Saint Floria, Chen Hao memiliki garis hitam. Sayang sekali tidak ada yang mengenalnya di sana. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka. Departemen itu adalah kelompok intelijen dari Biro Keamanan Nasional. Mengenai mengapa mereka berada di tempat seperti itu, Anda bertanya kepada saya tidak tahu. Kepala kelompok intelijen itu tampaknya agak eksentrik, tetapi dia memiliki keterampilan yang sebenarnya, jadi dia hanya menutup mata terhadap hal itu. Jika dia dapat melakukan pekerjaan dengan baik, itu terserah padanya. Tidak, sepertinya, itu pasti sedikit aneh. Oke, apakah Anda tahu tentang itu sebelumnya? Chen Hao marah ketika dia memikirkannya, sementara Dong Fang He terdiam untuk waktu yang lama. Ketika Chen Hao mengira dia tidak mengetahuinya, Dong Fang He tertawa terbahak-bahak di mikrofon. Apa kau benar-benar tertipu? Jangan ikuti apa yang dia katakan. Tidak apa-apa bekerja di mana saja. Katakan saja padanya kau dari Biro Keamanan Nasional. Hahaha, kau pergi bekerja. Bagaimana kau bisa menjadi penggembala sapi? Suara Dong Fang He bahkan menyebar jauh dari mikrofon. Chen Hao dengan cepat mengecilkan volume mikrofon, lalu merendahkan suaranya dan berkata, kau gila. Kau tahu, Chen Hao sedang berada di pemakaman ayahnya. Ada suasana yang sangat membosankan di sekelilingnya, dan kau masih bisa mendengar suara tangisan. Namun, tawa Dong Fang Ren datang langsung dari mikrofon, dan seseorang di dekatnya segera menatapnya. Karena malu, dia tersenyum pada orang-orang itu dan menutupi mikrofon dengan satu tangan. Chen Hao meninggalkan rumah utama rumah lamanya dan pergi keluar halaman. Chen Hao terus bertanya, apa maksudmu? Bukankah kau memberitahunya bahwa aku dari NSA? Petik 2. Sebelum pergi ke sana, Chen Hao mengira bahwa Dong Fang He telah menceritakan semua tentang dirinya kepada Zheng Fei. Jadi ketika pihak lain meminta Chen Hao untuk datang sesuai dengan aturan permainan di toko, Chen Hao mengira bahwa pihak lain mengetahui identitasnya. Tetapi sekarang Bangau Timur mengatakan perlu melaporkan identitasnya kepada pihak lain. Entah mengapa, Chen Hao tiba-tiba memiliki dorongan untuk mencekik Bangau Timur. Tetapi juga merupakan hal yang baik bahwa identitasmu tidak terungkap. Dengan cara ini, kamu mungkin terbebas dari banyak masalah, karena bagaimana cara mengatakannya. Bangau Timur ragu-ragu seolah ingin memberitahu Chen Hao. Setelah lama terdiam, Dong Fang menghela napas, dan suaranya tiba-tiba turun beberapa derajat. Kapten Liu dan Ketua Zheng, ada sedikit cerita di antara mereka. Terkadang, kemana orang-orang dari Biro Keamanan Nasional pergi akan lebih merepotkan, jadi jangan mengeluh dalam hatimu. Jelas, itu adalah penghiburan, tetapi dari mulut Bangau Oriental, Chen Hao mendengar secercah senyum. Sepertinya aku tidak akan dilupakan oleh Bangau Oriental dalam waktu singkat ketika aku pergi ke Set. Fuli, aku katakan padamu, jika orang lain tahu tentang itu, kau akan mati. Chen Hao dengan tidak sopan mengancam bahwa meskipun dia tahu bahwa Dong Fang He tidak akan meneruskan hal-hal ini, dia masih mengatakan satu hal lagi. Bagaimana hal memalukan ini bisa menimpanya? Pada awalnya, Chen Hao sangat ingin menemukan Adam dan Abraham, tetapi dia benar-benar melakukannya. Untuk ini, satu-satunya perasaan Chen Hao adalah bahwa dia sangat menyesal. Dia ingin kembali ke seminggu yang lalu dan mengatakan pada dirinya sendiri saat itu untuk tidak melakukan ini, tetapi semuanya telah terjadi. Chen Hao hanya bisa mengesampingkan hal-hal seperti itu untuk sementara waktu. Kepergian Adam dan Abraham benar-benar kabar baik bagi Chen Hao Lai. Hanya saja urusan keluarga Wang hanya bisa ditunda untuk sementara waktu. Ketika He Miao benar-benar dapat mengendalikan keluarga mana dan tidak lagi membutuhkan bantuannya sendiri, sudah waktunya bagi Chen Hao untuk pergi ke Adam untuk menyelesaikan masalah. Ide Chen Hao mungkin sangat tepat, tetapi terkadang, beberapa hal tidak dapat berjalan sesuai dengan imajinasi. Apa yang disebut rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Itulah situasinya. Pemakaman ayah He berjalan sesuai rencana. Sebagai penerus sah keluarga He Miao tentu saja perlu tinggal di sini sepanjang waktu. Untuk melindungi keselamatan He Miao, Chen Hao juga harus tinggal di sini.
Meskipun Chen Hao tinggal di sini, apa yang seharusnya dia temui akan selalu terjadi. Ketika He Miao berdiri di samping peti jenazah kakek tua He, seorang wanita berpakaian hitam langsung menghampiri He Miao dan bertanya, "Mengapa kakekku masih dalam kondisi baik sebelum kau datang ke sini, dan ketika kau datang, dia sudah pergi? Kau bintang bencana, orang tuamu akan datang menemui kakekku saat kau meninggal. Kau adalah bintang bencana, kau tidak perlu membicarakan bintang bencana. Kau harus tahu bahwa He Miao bukanlah gadis yang lembut dan lemah." Setelah diasah di Biro Keamanan Publik Xinhe untuk waktu yang lama, temperamen He Miao telah lama terpisah dari karakter seorang gadis kecil. Awalnya, He Miao sedang dalam suasana hati yang buruk. Di tempat itu, dia mengucapkan kata-kata kasar. Wanita yang berbicara itu mungkin tidak menyangka bahwa reaksi He Miao akan begitu ekstrim. Untuk sesaat, He Miao sekali lagi berkata dengan nada meremehkan, "Mungkin hanya ketika kau membagi keluarga, kau akan memanggilnya Ye." Dalam kata-kata He Miao, ia secara alami mengacu pada lelaki tua dari keluarga He. Wanita yang berdiri di depan He Miao tersedak lagi dan tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara dia Miao tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Bersenandung dingin, sekali lagi mengeluarkan suara sarkastik, "Aku benar-benar tidak mengerti, ketika aku masih kecil juga sama, mengapa kamu hidup lebih lama?" Begitu kata-kata itu keluar, popularitas pria dan wanita akan segera dimulai. Namun, sebelum memulai, Miao berdiri dan meledak dengan kepahlawanan. "Apakah kamu masih ingin melakukannya?" Petik 2. Kontradiksi antara kedua wanita itu segera menarik perhatian orang-orang di halaman. Rumah tua keluarga He, yang sebelumnya dijaga ketat, tidak ada lagi. Dalam waktu singkat, tempat itu didekorasi sebagai balai duka. Orang-orang yang duduk atau berdiri di halaman semua datang untuk melihatnya. Kemanapun He Miao pergi, bau mesiu tiba-tiba tercium. Chen Hao ingin membantu He Miao di masa lalu, tetapi ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tertawa dan memasukkan tangannya ke dalam saku dan bersandar di dinding untuk menonton pertunjukan. Suasana hati He Miao tidak tenang selama ini. Sangat baik untuk mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan. Wanita itu, Chen Hao hanya melihatnya dan kemudian menarik kembali matanya. Meskipun senang melihatnya kembali, Chen Hao sama sekali tidak tertarik. Ketika dia saling memandang, dia selalu merasa sedikit akrab. "Yah, kamu tidak pantas mendapatkannya." Menghadapi kekuatan He Miao, momentum wanita itu tiba-tiba melunak, sementara Chen Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lagi. Bahkan ketika He Miao adalah seorang gadis yang kuat di kota Xinhe, sekarang dia adalah pewaris sah di rumahnya sendiri. He Miao lebih percaya diri dan tidak akan memberikan muka kepada wanita yang berlawanan. Namun, ketika pihak lain tidak dapat menahan momentum He Miao dan berbalik, mata Chen Hao tiba-tiba menjadi cerah, dan kemudian segera menundukkan kepalanya. Tetesan keringat Dou yang besar hampir tumpah dari sudut alis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan perlahan-lahan meluncur ke wajahnya. Tidak mengherankan bahwa Chen Hao selalu merasa bahwa pihak lain tampak begitu akrab tadi. Akibatnya, ketika pihak lain menoleh, Chen Hao terkejut menemukan bahwa pihak lain itu adalah gadis dengan rambut bergelombang yang ditemuinya pada malam pertamanya di Santa Floria. Hanya saja pihak lain itu mengubah gaya rambutnya. Chen Hao tidak melihat identitas pihak lain pada saat pertama kali dia melihat punggungnya, tetapi ketika pihak lain menoleh tunggu, Chen Hao langsung menemukan bahwa pihak lain adalah wanita itu. Wanita yang telah dikira oleh Chen Hao sebagai seorang wanita muda tidak menyangka bahwa dia adalah cucu dari ayah Ho dan juga He Miao. "Jika kamu tidak suka, silakan datang kepadaku untuk mencari masalah. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu di belakang. Mari kita perjelas di sini jika kamu punya sesuatu." He Miao benar-benar tidak menunjukkan muka kepada satu sama lain. Kata-katanya yang tajam membuat orang bertanya-tanya apakah He Miao adalah gadis kecil yang paling suka menangis sebelumnya. Hanya Chen Hao yang mengerti bahwa He Miao adalah seperti apa dia sebenarnya. Kematian lelaki tua dari keluarga He memberinya panggilan bangun dari hatinya, yang membuat He Miao akhirnya mengerti sebuah kebenaran dan aturan hidup. Di dunia ini, saat kamu meninggal, tidak ada yang akan memperhatikanmu, jadi jangan pernah mencoba untuk menyusahkan diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. He Ying, yang mencari masalah dengan He Miao, tidak bisa menoleh. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti. Bukankah maksudnya He Miao selalu lemah? Sekarang apa yang terjadi?
Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang lemah, bukan? Bahkan He Ying, yang selalu melanggar hukum, memiliki perasaan takut di hatinya ketika dia naik ke He Miao. Namun, sebagai seorang wanita muda, He Ying bukanlah lampu hemat bahan bakar. Melihat He Miao begitu kuat, He Ying tentu saja tidak akan terus mencari masalah dengan He Miao. Dia melihat sekeliling dan tampak seperti sedang mencari sesuatu. Kudengar kau tampaknya membawa seorang pria kembali dari desa. Coba kulihat. Kakek tampaknya secara khusus mengatakan bahwa pria itu adalah tunanganmu, tunangan dari pedesaan. Haha, lucu juga memikirkannya. Seberapa peduli kau? Menyebutkan Chen Hao, nada bicara Miao tiba-tiba menjadi lebih rendah. Karena itu, kepala Chen Hao tertunduk. Pertarungan antara kedua wanita itu, He Miao dan He Ying, tampaknya berubah menjadi pertarungan antara 3 orang, dan He Ying sudah mulai mencari Chen Hao di seluruh halaman. Tidaklah pintar untuk menemukan satu di antara begitu banyak orang, tetapi tidak sulit untuk menemukan Chen Hao. Karena pakaian Chen Hao selama ini masih merupakan pakaian pemuda desa kecil, meskipun bersih dan rapi, di tempat yang penuh dengan uang dan kekuasaan ini, pakaian Chen Hao tidak diragukan lagi sangat mencolok, dan mencolok inilah yang membuat He Ying menemukan Chen Hao tanpa banyak usaha. Jadi ini kekasih kecilmu. Mata He Ying tiba-tiba menjadi aneh ketika dia mendatangi Chen Hao dan melirik ke atas dan ke bawah. Chen Hao mengangkat kepalanya dengan senyum malu-malu, yang dapat dianggap sebagai sapaan. Melihat perilaku He Ying, He Miao perlahan berdiri, melihat peti mati di sampingnya, mengangkat kakinya dan meninggalkan ruangan. Chen Hao dan He Ying sekarang berdiri berhadapan, wajah mereka penuh dengan keraguan dan kebingungan, dan mereka sedikit malu. Jelas bahwa He Ying telah mengenali identitas Chen Hao. Dia telah mengenali pria ini. Dengan wajah yang tampan, sedikit kekanak-kanakan di matanya dan perubahan di matanya. Ketika dia berada di set Floria, He Ying berdandan dengan hati-hati dan membuat dirinya terlihat seperti wanita muda yang dewasa sebanyak mungkin, untuk membuat orang-orang yang tidak mengenalnya berpikir dia dewasa sebanyak mungkin. Meskipun He Ying Tian tidak takut, pasti sangat buruk untuk diketahui bahwa gadis-gadisnya pergi ke tempat seperti itu. Ketika saya melihat Chen Hao, saya menemukan bahwa dia sebenarnya adalah pria tampan yang saya temui di toko dan tidur semalam di kamar yang sama. He Ying juga merasa sangat malu. Dalam kata-kata Chen Hao, itu setara dengan 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari liar di dalam hati mereka. Karena itu, ketika He Ying dan Chen Hao berhadapan muka, suasananya memalukan. Namun, He Miao, yang diikuti oleh Chen Hao, sangat membantu mereka dan membantu Chen Hao menghilangkan rasa malu. Ini tunanganku. Apa hubungannya denganmu? Tidak masalah. Aku hanya penasaran. Pria macam apa yang bisa membuatmu jatuh cinta? Saat dia mengatakan ini, He Ying menatap Chen Hao dari atas ke bawah, seperti melihat binatang langka. Dengan tatapan seperti itu, Chen Hao merinding. He Miao, setelah memperhatikan mata He Ying, segera berdiri di depan Chen Hao dengan tangan terbuka, seperti induk ayam tua yang melindungi anaknya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Melihat kedua wanita itu akan bertengkar, Chen Hao segera menghentikan mereka dan berkata, ini Lingtang. Jangan bertengkar. Meskipun kata-katanya sangat sederhana, namun kata-katanya langsung menunjukkan inti permasalahannya. Rumah duka keluarga He dan kedua keturunannya tidak boleh bertengkar di sini. Para tamu yang datang untuk berkabung bagi keluarga He melihat dua gadis bertengkar dengan seorang pria di sini, yang jelas-jelas membawa pengaruh buruk. Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, dia akhirnya pergi meninggalkan mereka ke arah yang berlawanan. Chen Hao tersenyum sinis 2 kali dan menatap He Ying. Dia tidak tahu betapa aneh tatapan matanya. Konon katanya dunia ini sangat kecil. Sekarang Chen Hao benar-benar mengerti arti dari kalimat ini. Benar saja, dunia ini sangat kecil. Itu adalah tempat di luar Fifth Ring Road. Itu adalah sebuah toko. Setelah mereka berkumpul, mereka bahkan bisa bertemu lagi. Mungkin pemilik toko itu tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, bukan? Chen Hao tentu saja ingin pergi bersama He Miao pada akhirnya. Ketika dia kembali ke tempat peti mati lelaki tua dari keluarga He diletakkan, dia menemukan karpet untuk duduk. Chen Hao tidak sabar untuk bertanya kepada He Miao tentang identitas wanita tadi. Kemudian saya mendapat kabar buruk. Wanita itu adalah paman kedua He Miao, yaitu putri He Zhao. Dia dibesarkan oleh He Zhao sejak kecil hingga dewasa.
Tidak sopan mengatakan bahwa He Ying berutang segalanya pada dirinya saat ini. Dari mulut He Miao, Chen Hao mendapat beberapa deskripsi buruk, seperti licik dan licik. Meskipun mungkin ada beberapa indera pribadi He Miao di dalamnya, dari perilaku pihak lain saat berbelanja di malam hari, beberapa deskripsi ini mungkin benar. Dalam hal ini, Chen Hao harus tersenyum 2 kali, mengatakan bahwa dia yakin sebagai salah satu orang terkaya di Beijing, tidak sedikit orang yang datang untuk memujanya, seperti berbagai macam pejabat tinggi, orang kaya dan sebagainya. Namun, bukan hal-hal ini yang benar-benar menarik perhatian Chen Hao. Apakah He Zhao yang tidak datang untuk memujanya hari ini? Sebagai salah satu putra He Jianghuo, tampaknya setelah kematian He Jianghuo, kesabaran terakhir He Zhao telah habis, dan dia tidak lagi memiliki rasa hormat kepada He Jianghuo, jadi dia tidak muncul di sini. Hal-hal seperti ini di pedesaan mungkin telah lama dikritik oleh orang-orang. Namun, ini di Jingdu, ini di Hejia. Sebagai orang dengan potensi uang yang kuat, bahkan jika He Zhao meninggalkan keluarganya, dia juga orang kaya. Oleh karena itu, pertemuan berkabung He Jianghuo tidak muncul, tetapi hanya dibayangkan. Dari awal hingga akhir, He Qiang membantu mereka semua. Tidak hanya dalam menghibur tamu, tetapi juga dalam menangani hal-hal seperti peti mati lelaki tua He. Tidak peduli apakah itu He Miao atau teman lama He Jianghuo, mereka sangat puas dengan sikap He Qiang. He Ying datang sekali di awal, dan tidak pernah muncul di rumah lama He. Meskipun mereka semua tinggal di area villa di sekitar rumah lama He, mereka bahkan tidak perlu berjalan kaki 10 menit ke sini, tetapi mereka tetap tidak muncul. Situasi ini berlangsung hingga hari ketika lelaki tua itu dimakamkan. Sampai hari ketika dia dimakamkan, He Zhao muncul di pemakaman bersama He Ying. Dia tampak sedih dan tampaknya khawatir tentang kematian lelaki tua itu. He Ying tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Dia kedinginan dan mengenakan jaket hitam, yang membuatnya merasa seperti mawar di malam hari. Selain 2 orang yang seharusnya sudah muncul sejak lama, tetapi belum muncul sampai sekarang, Chen Hao juga bertemu dengan tetua keempat He Miao. Seorang pria parubaya yang tampak seperti berusia 30-an, mengenakan pakaian playboy dan mengenakan kacamata hitam dengan bingkai bundar di wajahnya, tidak dapat melihat ekspresinya. Mungkin hatinya sedang sedih, dan tidak ingin orang lain melihat lingkaran mata merahnya, bukan? He Miao menangis seperti orang yang sedang menangis. Sampai dia dikubur, He Miao berada dalam kondisi depresi yang ekstrim. Tampaknya masalahnya sudah selesai di sini, tetapi Chen Hao tahu bahwa setelah dia benar-benar dikubur, dia benar-benar dalam masalah. Benar saja, ketika Chen Hao dan He Miao kembali ke rumah lamanya untuk memilah barang-barang He Jianghuo, He Zhao Tang dan Huang Xi pergi ke tempat di mana He Jianghuo pernah tinggal. Melihat He Miao dan Chen Hao yang sedang sibuk di rumah, nada bicara mereka sangat dingin. "Miao Miao, bisnis kakekmu sudah berakhir. Sebaiknya kamu kembali ke kota Xinhe untuk menjadi polisimu. Tempat ini benar-benar tidak cocok untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang perusahaan. Aku tidak akan membiarkan kerja keras kakekmu sia-sia. Saya yakin industri pengukusannya akan menjadi perusahaan besar di Tiongkok dan bahkan di dunia." He Zhao tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang surat wasiat itu, dan percakapan dengan He Miao seperti perintah antara atasan dan bawahan, sementara He Miao terus mengumpulkan relik He Jianghuo seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan He Zhao. Rumah ini, mulai hari ini, akan disegel sebagai bangunan untuk mengenang Tuan He. Ada beberapa barang di ruangan itu yang tidak perlu diletakkan di sini, jadi He Miao ingin menyimpannya untuk sementara waktu. Ketika dia menemukan barang-barang yang masih berguna, dia secara khusus memilihnya dan meletakkannya di satu tempat. Untuk barang-barang yang hanya dapat disimpan sebagai souvenir dan tidak memiliki arti penting, He Miao meletakkannya di dalam koper saja, yang tampaknya siap untuk dibawa pergi. "He Miao, aku sedang berbicara denganmu." Melihat He Miao tidak menjawab pertanyaannya sendiri, sikap He Zhao menjadi keras. Menatap He Zhao, dia mengambil bingkai foto seukuran buku teks dari koper di sampingnya dan meletakkannya di tangan He Zhao. "Aku tahu kau sedang berbicara padaku. Bisnis keluarga He tidak ada hubungannya denganmu mulai hari ini. Jika kau menginginkan uang, carilah sendiri." Kedengarannya seperti si tua mengajari si muda untuk bersikap bodoh. Wajah He Zhao menjadi gelap karena sikap He Miao. He Miao dan He Ying masih muda. Selain 2 generasi muda ini, ada He Jianghuo dan 4 saudara laki-laki dari keluarga He,
serta 2 atau 3 anak. Mereka seharusnya adalah anak dari beberapa saudara laki-laki. Agak linglung sejenak, mungkin He Zhao juga tidak menyangka bahwa peninggalan He Jiamuo benar-benar memiliki hal seperti itu. Pada awalnya, He Jiamuo dan keempat saudara laki-lakinya, selangkah demi selangkah, dengan berani merintis jalan di kolam besar Kyoto. Sekarang, segalanya berbeda dan orang-orang berbeda. He Jiamuo, yang memimpin mereka, meninggal, dan putra ketiga dari keluarga He meninggal dalam sebuah kecelakaan. Semua saudara laki-laki sekarang memiliki bisnis mereka sendiri. Adapun generasi ketiga dari keluarga He, kecuali He Miao, seorang gadis tanpa perawatan orang tua, yang telah menjadi apa yang diinginkannya, semua yang lain telah menjadi pesolek terkenal di Kyoto. Mereka semua bahagia sepanjang hari dan tidak tahu berapa usia mereka. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu padaku? Aku paman keduamu. Aku juga berhak mewarisi hartanya. Aku tahu kamu adalah paman keduaku. He Miao telah tertekan di lubuk hatinya. Tampaknya kata-kata He Zhao benar-benar membakarnya. Aku tidak hanya tahu bahwa kamu adalah paman keduaku, tetapi juga bahwa kamu adalah putra kakekku dan bagian dari keluarganya. Tetapi, yang mana dari semua hal yang telah kamu lakukan yang layak untuk mendapatkan gelar-gelar ini? Cukup, apa yang dikatakan He Miao jelas menunjuk langsung ke bagian terlembut hati He Zhao. Seluruh suasana hati He Miao sedikit tidak terkendali. Benda di tangan itu jatuh ke tanah dan menunjuk ke arah He Zhao. He Miao hampir berkata dengan suara gertakan, sekarang sebagai ketua perusahaan, aku katakan padamu bahwa industri keluarga He akan menarik garis yang jelas dengan He Zhao mulai sekarang, dan tidak akan ada lagi kontak bisnis dengannya. Sebelum He Zhao berbicara, He Miao menambahkan lagi, sebagai generasi muda, aku akan katakan padamu bahwa mulai hari ini, aku akan menarik garis yang jelas denganmu. Mulai hari ini, kamu adalah He Zhao dan aku adalah He Miao. Tidak ada lagi yang disebut hubungan keluarga. Jika sebelumnya He Miao memiliki sedikit harapan untuk He Zhao, maka He Miao benar-benar kecewa dengan He Jiamuo selama periode pemakaman He Jiamuo. Selain itu, begitu He Jiamuo dimakamkan, He Zhao datang bersama dan ingin mengambil harta keluarganya dari He Miao, yang menyebabkan He Miao mengamuk tak terkendali. He Zhao tidak menghormati apa yang dia katakan. Chen Hao telah berdiri di sampingnya sebagai penonton. Di permukaan, dia tampak seperti sedang menonton drama, tetapi di permukaan, Chen Hao telah meningkatkan semangat 12 poin. Selama He Zhao memiliki sesuatu yang salah, Chen Hao pasti dapat menghentikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tepat ketika keadaan semakin memburuk, sebuah suara menghibur datang dari luar pintu. Bisakah kalian berdua, seorang paman dan seorang gadis muda, masih bertengkar? He Qianglah yang berbicara. Mungkin dia mendengar suara dari dalam ruangan dan datang untuk melihat. Namun, He Zhao dan He Miao sangat bersemangat. Mereka segera melompat keluar untuk menghentikan mereka agar tidak berkembang dengan cara yang lebih radikal. Setelah menghentikan mereka, He Qiang memimpin dan berkata, jangan bicarakan itu di sini, saudara kedua. Karena orang tua itu telah membuat pengaturan, apa yang masih kamu bicarakan di sini? Ikuti saja rencana orang tua itu. Dia pasti punya idenya sendiri untuk Miao Miao menjadi ketua dewan. Mengapa kamu merasa nyaman menjadi paman keduamu dan membantu Miao Miao menangani pekerjaannya? Adegan ini tidak bisa lebih menyenangkan. Bahkan Chen Hao, jika bukan karena kewaspadaannya terhadap semua orang sejak awal, mungkin Chen Hao pun akan yakin dengan apa yang dikatakan He Qiang. Namun, Chen Hao tidak percaya pada satupun anggota keluarga He sejak awal, jadi wajar saja dia tidak membujuknya. Karena He Qiang melompat keluar, Chen Hao tidak perlu repot-repot bertengkar lagi. Bagaimanapun, tempat ini masih milik keluarga He, dan urusan He Miao masih urusan keluarga. Intervensi orang luar terhadap Chen Hao bukanlah solusi yang baik, dan bahkan menyebabkan rasa jijik orang lain. Dengan gangguan He Qiang, suasana hati antara He Miao dan He Zhao menjadi jauh lebih stabil. Namun, He Zhao tampaknya masih belum menyerah. Setelah melihat He Miao, meskipun sikapnya lembut, isi kata-katanya masih membuat orang ingin kehilangan kesabaran. Miao Miao, percayalah padaku, kamu tidak bisa mengurusi urusan di perusahaan. Serahkan saja padaku. Aku berjanji tidak akan membiarkan keluarga He terpuruk, dan aku akan membiarkanmu hidup bahagia. Setelah mengucapkan kata-kata ini, He Zhao juga menyunggingkan senyum yang menurutnya sangat hangat,
tetapi di mata He Miao, itu tidak diragukan lagi adalah senyum serigala yang lebar. Tidak semua orang terlahir dengan segalanya. Berapa banyak kesalahan yang dilakukan lelaki tua itu saat dia membesarkan keluarganya hingga sejauh ini. Miao Miao tidak tahu. Apakah kamu dan aku tidak tahu? He Qiang sekali lagi melompat keluar untuk menyela. Mereka berdua datang dan pergi. Mungkin masih tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi suasana tidak lagi sekaku He Qiang. Kemarahan di wajah He Miao juga berkurang banyak. Alisnya melengkung dan nada bicara He Miao menjadi lembut. Jangan sebutkan apapun tentang perusahaan di masa mendatang. Aku akan menjabat dalam 3 hari. Aku harap kedua pamanku dapat bekerja sama denganku. Agaknya, kamu tidak ingin perusahaan bangkrut karena dirimu sendiri. Bahkan He Miao tidak pernah menyelesaikan buku tentang ekonomi, tetapi ketika beban seberat itu dibebankan di pundaknya, He Miao tetap memilih untuk menahannya tanpa alasan lain, hanya karena itu adalah hal terakhir yang diberikan kakeknya kepadanya. Chen Hao, yang telah berdiri di sampingnya, mendesah tak berdaya. Tampaknya dia tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Bagaimana dengan perusahaan? Meskipun belum selesai, tetapi Chen Hao sangat tertarik padanya. Meskipun satu-satunya pekerjaan resmi Chen Hao adalah sebagai sekretaris bos sebuah perusahaan pakaian dalam, dia menyelamatkan seluruh perusahaan sendirian ketika perusahaan itu diambang kebangkrutan. Anda tahu, sebelum kecelakaan itu, Chen Hao adalah satu-satunya siswa berbakat di sekolah yang secara langsung merekomendasikan untuk pergi ke luar negeri dengan hasil terbaik di seluruh negeri. Kemudian, Chen Hao mengambil jurusan ekonomi. Ketika dia berada di kota Xinhe, dia telah mencapai hasil awal. Oleh karena itu, ketika He Miao mungkin perlu mengendalikan bisnis keluarga, Chen Hao segera mengetahui bagaimana He Miao akan mengambil alih perusahaan berikutnya. Mengenai bagaimana perusahaan akan berkembang selanjutnya, Chen Hao tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena dia percaya bahwa sebelum dia menyerahkan perusahaan kepada He Miao, dia harus memiliki pengaturannya sendiri. Bahkan jika tidak ada pengaturan, Chen Hao tidak akan melihat masalah apa yang dimiliki He Miao ketika mengelola perusahaan. Namun, ketika He Qiang dan He Zhao muncul di hadapan Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa kesulitan bagi He Miao untuk mengambil alih perusahaan mungkin tidak terletak pada pengelolaan perusahaan, tetapi pada bagaimana membuat anggota keluarga ini bekerja sama. Kalau tidak peduli seberapa pintar He Miao, tidak peduli seberapa akurat dan tepat waktu bantuan Chen Hao, jika seseorang selalu membuat batu sandungan di belakangnya, dia tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Pengaruh urusan guru He berlangsung selama lebih dari seminggu. Tanpa disadari, sudah lebih dari setengah bulan sejak Chen Hao tiba di kota Jingdu. Dalam waktu yang singkat lebih dari setengah bulan ini, perubahan terbesar mungkin adalah He Miao. Sejak awal ketika dia menerima berita tentang penyakit kakeknya, He Miao ketakutan, seolah-olah dia telah menjatuhkan gunung di dalam hatinya. Namun, di bawah kepemimpinan Chen Hao, He Miao pergi jauh-jauh dari kota Xinhe ke Kyoto. Apa yang dia alami di sepanjang jalan membuat suasana hati He Miao berangsur-angsur stabil. Kemudian, dia mendengar bahwa kakeknya terluka, semua karena serangan si pembunuh, dan suasana hatinya berfluktuasi lagi. Dengan bantuan pencerahan Hao, dia menjadi stabil secara emosional selangkah demi selangkah. Selama periode ini, emosi Chen Hao berfluktuasi lagi dan lagi. Sampai sekarang, ketika emosi Chen Hao benar-benar stabil, dia tampak berubah menjadi kupu-kupu dan mengalami perubahan kualitatif. Melihat He Miao dalam pakaian profesional hitam, Chen Hao memiliki sedikit emosi di hatinya. Seperti yang saya katakan kepada Anda, setiap departemen harus menyerahkan laporan personalia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya perlu tahu berapa banyak orang yang ada di setiap departemen, jenis pekerjaan apa yang telah mereka ikuti, dan berapa banyak yang telah mereka bayar. Selain itu, Departemen Keuangan harus mengirimkan semua laporan keuangan ke kantor saya pagi ini. Itu saja yang harus saya katakan. Anda telah bekerja keras. He Miao langsung memerintahkan apa yang dia butuhkan sekarang dan apa yang harus dilakukan orang-orang ini dengan metode yang sangat matang. Bahkan jika dia hanya mengambil posisi ketua dewan, itu memberi orang perasaan kecanggihan murni. Bersemangat dan tegas, tidak ada artinya menunda-nunda. Sekarang He Miao kurang lebih seperti Song Yaoyao ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Ketika semua orang di ruang rapat bubar dan pergi, He Miao sedang berbaring di kursi dengan ekspresi lelah di wajahnya. Chen Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya,
lalu maju untuk membantu He Miao menggosok bahunya. Chen Hao, apakah menurutmu aku tidak cukup baik? Ketika Chen Hao sedang menggosok bahunya, He Miao tiba-tiba meraih tangan Chen Hao dan mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal. Chen Hao mengerutkan alisnya dan menyangkalnya. Tidak, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bagaimana mungkin kamu tidak melakukannya dengan cukup baik? Tetapi aku selalu merasa ada yang salah dengan apa yang aku lakukan. Perusahaan utama industri keluarga He adalah perusahaan real estate yang berlokasi di North Third Ring Road, Beijing. Bahkan jika He Miao mengambil alih industri keluarga, mustahil untuk mengambil alih semua industri lokal ke tangannya sendiri. Bagaimanapun, He Miao hanyalah seorang manusia sekarang. Dia tidak memiliki keterampilan. Dia hanya dapat memulai dari sebuah perusahaan, dan kemudian perlahan-lahan mengembangkan timnya sendiri. Ini pertama kalinya kamu melakukan hal seperti ini. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah membiasakan diri dengan alur kerja sesegera mungkin, dan kemudian membina sekelompok orang yang dapat kamu percaya. Ketika saatnya tiba, kamu akan merasa jauh lebih santai jika kamu memiliki orang-orang untuk berbagi denganmu. Ketika dia mengambil alih perusahaan real estate, rencana perjalanannya sangat lancar. Jika He Miao tidak bekerja sebagai orang asing, Chen Hao bahkan akan berpikir He Miao telah menyapa perusahaan atau melakukan sesuatu yang lain sebelum dia datang. Namun, baru kemudian Chen Hao menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat. Meskipun pemulihan perusahaan ini sangat sederhana, He Miao bukanlah satu-satunya yang ditinggalkan oleh He Jia. Ada banyak perusahaan yang menunggu He Miao untuk mengambil alih di kota Jingdu, kota Huanhai, dan kota-kota lainnya. Perusahaan pertama berdiri begitu cepat, sebaliknya, hal itu membuat Chen Hao merasa tertekan. Jika tidak ada yang melakukan apapun, Chen Hao tidak akan pernah mempercayainya. Adapun orang yang dapat melakukan sesuatu, dia dapat menemukannya dengan jarinya. Namun, Chen Hao masih menunggu pihak lain mengambil inisiatif untuk melompat keluar. Karena pihak lain kemungkinan besar adalah kerabat He Miao. Bahkan jika He Miao kecewa dengan orang-orang itu, kerabat He Miao bagaimanapun juga akan menjadi kerabat He Miao. Mungkin He Miao sebelumnya tidak apa-apa untuk mengabaikan ini, tetapi He Miao sekarang tidak bisa. Sebagai penerus nominal keluarga He, dia termasuk orang yang akan ditaruh di atas meja, jadi dia harus meragukan opini publik redaksi. Oleh karena itu, meskipun Chen Hao tahu siapa yang memulainya, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk menemukannya. Dia hanya dapat menunggu pihak lain keluar dan menempatkan dirinya di arah opini publik redaksi. Hanya dengan cara ini dia dapat menjaga dirinya sendiri dan menekan pihak lain pada saat yang sama. Selain itu, Chen Hao masih belum yakin siapa yang memulainya. Bagi He Miao, mungkin He Zhao lebih mungkin menjadi paman kedua. Namun, Chen Hao selalu merasa bahwa ada banyak kerusakan dalam masalah ini. Dia tidak yakin bahwa He Zhao bertanggung jawab untuk itu. Sambil mengusap bahunya untuk He Miao, Chen Hao berpikir tentang bagaimana mengatakannya. He Miao terpesona dengan matanya. Meskipun kehidupannya baru-baru ini sangat lelah, dengan Chen Hao di sisinya, kelelahan He Miao seperti awan gelap di langit, yang harus menghilang di bawah matahari. Namun, kenikmatan itu tidak berlangsung lama. Ketika Chen Hao sedang berpikir tentang bagaimana memberitahu He Miao bahwa mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di perusahaan, pintu ruang konferensi tiba-tiba diketuk. Chen Hao melangkah mundur dan berdiri diam seperti seorang sekretaris yang cakap. He Miao mengerutkan kening dan membiarkan orang-orang di luar masuk, tetapi mendapat berita yang sangat buruk. Seseorang membuat masalah di pintu perusahaan. Apa gunanya keamanan? Mengapa Anda tidak mengusir orang-orang ini saja? Menurut kebenaran, hal-hal seperti itu tidak perlu diberitahukan kepada He Miao. Cukup serahkan saja kepada orang-orang berikut untuk melakukannya, jika tidak semuanya akan ditangani oleh He Miao dan dia akan kelelahan. Tidak, hanya saja pihak lain sangat menuntut untuk menemui bos. Jika bos tidak menemuinya, dia akan dibunuh di gerbang perusahaan. Adik perempuan karyawan yang datang untuk melaporkan kejadian ini seharusnya menjadi yang pertama kali mengalami hal seperti itu. Wajahnya penuh dengan kepanikan. He Miao mengerutkan kening semakin erat. Dia melihat ke arah Chen Hao dan menemukan bahwa Chen Hao memiliki ekspresi serius yang sama. Dia segera memahami pentingnya kejadian ini.
He Miao mengangguk dan memberitahu karyawan itu bahwa dia sudah tahu tentang hal itu. Silakan, saya akan segera ke sana. Ketika adik perempuan karyawan itu menutup pintu dan pergi, He Miao bertanya, apakah ada orang di balik semua ini? Bahkan seekor babi pun dapat bermain trik di lingkungan keluarga He dalam waktu yang lama. Setelah mendengar tentang hal ini, reaksi pertama He Miao adalah pasti ada orang di balik semua ini. Namun, Chen Hao tidak mengatakan apa-apa, jadi dia langsung menuju pintu, keluar saja dan lihat-lihat. Apa keluhan mereka yang dapat mencari hidup dan mati? Chen Haogang masih berpikir tentang bagaimana memberitahu He Miao bahwa sama sekali tidak mungkin untuk mengambil alih perusahaan. Akibatnya, pihak lain sudah mengeluarkan cara sebelum dia mengatakan apapun. Lebih baik memiliki sesuatu yang praktis daripada Chen Haokong. Chen Hao dan He Miao meninggalkan gedung kantor perusahaan satu demi satu. Sebelum mereka mencapai gerbang, Chen Hao menemukan bahwa ada banyak orang di dalam dan luar gerbang. Tampaknya mereka semua ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Di tengah kerumunan berdiri seorang pria paruh baya berjas. Rambutnya berantakan, dan jasnya kusut. Dia tampak seperti karyawan kerah putih yang sangat tertekan. Di belakang pria parubaya itu, ada 3 atau 4 orang, menarik spanduk dan menulis beberapa kata besar, balaskan keadilan kepadaku. Melihat pemandangan ini, pikiran Chen Hao tiba-tiba terlonjak dari pemandangan pekerja migran yang meminta uang hasil jerih payahnya. Apa yang dia lihat sekarang sangat mirip dengan pemandangan itu. Namun, tokoh utamanya digantikan oleh seorang pekerja kantoran yang sedang jatuh miskin, dan orang yang meminta uang adalah He Miao, yang baru saja menjabat dan bahkan tidak mengenal bisnis. Ketika dia mendatangi pria itu, Chen Hao berubah menjadi ekspresi bungkuk, mengangkat kepalanya dan bertanya, "Pak, apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu melihatnya?" Sambil menunjuk spanduk di belakangnya, sikap pria parubaya yang sedang jatuh miskin itu sama sekali tidak sesuai dengan sikap arogan pihak lain. Aku di sini tidak lain untuk meminta keadilan. Jika aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan hari ini, aku akan dibunuh di sini. Sambil menunjuk singa batu besar di pintu, tampaknya pria parubaya itu benar-benar akan menabraknya. Ketika He Miao turun lagi, dia sudah mendapat petunjuk dari Chen Hao. Dia hanya harus menyerahkannya padanya untuk menangani masalah tersebut. Dia hanya harus menonton dengan tenang dan merasa sudah waktunya untuk berbicara, jadi dia hanya memberi perintah. He Miao secara alami setuju dengan pengaturan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat He Miao sekarang. Pada akhirnya, dia tetaplah gadis kecil yang dilindungi oleh Chen Hao. Oleh karena itu, ketika Chen Hao memberitahu He Miao dengan serius apa yang harus dilakukan, He Miao setuju hampir tanpa berpikir. Karena dia tahu bahwa Chen Hao tidak akan pernah menyakitinya. Ini adalah kepercayaan. He Miao adalah satu-satunya orang di Beijing yang dapat dipercaya tanpa syarat. Apa yang kamu inginkan? Chen Hao tidak mendengar bagian kedua dari kata-kata masing-masing. Dia menatap singa batu, tetapi sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Sepertinya aku belum melihat siapapun bunuh diri di depan mataku. Begitu dia mengatakan ini, pria parubaya itu langsung tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Chen Hao melambaikan tangannya sambil tersenyum, aku bercanda. Aku bercanda, jangan menganggapnya serius. Biarkan orang-orang ini pergi sebelum kamu mengatakan permintaanmu. Jika dingin, sulit untuk tetap di luar. Aku tidak menemukan orang-orang ini. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi? Ketika dia mengatakan ini, pria parubaya itu jelas sedikit panik. Di mata Chen Hao, perubahan kecil pada ekspresi masing-masing tidak sejelas lalat di kepala pria botak. Perubahan ekspresi sederhana ini sudah cukup untuk membuat Chen Hao melihat banyak hal. Untuk memastikan ada yang salah dengan itu, kata-kata Chen Hao menjadi lebih santai. Ya, jika kamu tidak menemukannya, itu mudah. Sambil menyentuh dagunya, Chen Hao tiba-tiba menepuk bahu pria itu. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan peduli padamu, kan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ditangkap oleh bahu Chen Hao, pria parubaya itu juga panik. Kata-katanya penuh dengan kepanikan, karena takut Chen Hao akan melakukan sesuatu padanya. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika kamu melakukan sesuatu padaku, itu pasti akan mendiskreditkan perusahaanmu. Apakah kamu tidak takut? Apa yang kamu takutkan? Kapan aku bilang aku dari perusahaan mereka? Aku hanya orang yang lewat, oke. Dialah yang membantumu saat melihat ketidakadilan.
Saat dia mengatakan ini, anak buah Chen Hao secara bertahap meningkatkan kekuatan mereka. Kamu tahu, tangan Chen Hao sebelumnya memegang tongkat senjata. Ketika dia meraihnya, wajah pria parubaya itu menjadi hitam, sementara wajah Chen Hao penuh dengan senyum, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Sakit, lepaskan aku, atau aku akan memanggil polisi. Ya, panggil polisi sesegera mungkin. Aku menunggu polisi menangkap orang, mengumpulkan orang untuk membuat masalah, dan memengaruhi operasi normal perusahaan. Meskipun kedua kejahatan ini bukan kejahatan serius, tidak masalah untuk mengenakan denda 3 atau 4.000. Ngomong-ngomong, jika Anda ditahan selama 10 hari setengah bulan, Anda akan dianggap sebagai orang dengan catatan kriminal. Meskipun begitu, tangan Chen Hao, bagaimanapun juga, tidak terlepas. Saat kekuatan tangannya meningkat, ekspresi pria parubaya itu menjadi semakin menyakitkan. Chen Hao tertawa dari awal hingga akhir. He Miao, 2 meter dari belakang, meletakkan tangannya di pinggangnya dan melihat pertunjukan itu. Dia tidak peduli bahwa itu terjadi di pintu perusahaannya sendiri. Ketika pria parubaya itu menyeringai kesakitan dan siap untuk melawan, Chen Hao melepaskannya. Maaf, tapi tanganku sedikit lebih kuat. Apakah itu tidak apa-apa? Bagaimana mungkin kamu tidak melakukannya? Chen Hao, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Meskipun kamu adalah temanku, kamu tidak dapat memperlakukan stafku seperti ini. Pada saat ini, He Miao muncul di panggung. He Ming memiliki kesempatan untuk menghentikan Chen Hao sekarang. Namun, ketika pria parubaya itu berbicara, He Miao saling menyela. Dia bekerja sama erat dengan Chen Hao dan mengungkapkan 2 kata, perut hitam, dengan tajam dan jelas. He Miao berkata sambil melangkah maju dengan senyum profesional di wajahnya, "Halo, apakah ada hal penting yang ingin Anda temui? Ada hal yang bisa Anda hubungi langsung. Tidak perlu bersikap agresif." Seperti kata pepatah, He Miao tersenyum sopan saat mengulurkan tangannya dan tidak tersenyum. Selain itu, apa yang dia katakan sangat sopan. Pria parubaya itu awalnya ingin mengatakan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suku kata yang tidak berarti. Sebelum dia bisa berbicara, Chen Hao sudah memegang bahunya dengan senyum di wajahnya, tetapi dengan sedikit perasaan ganas, saya tidak tahu hal penting apa yang harus dilakukan pria ini ketika dia datang ke sini. Sopan untuk mengatakannya, tetapi kekuatan di tangannya sama sekali tidak berkurang. Pria parubaya itu memiliki banyak rasa sakit di hatinya dan tidak bisa mengatakannya. Dia jelas mencari masalah, tetapi sekarang dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Keduanya tertawa, dan pria parubaya itu harus kehilangan senyumnya, tetapi senyumnya kurang lebih pahit. Aku di sini hanya untuk keadilan. Memikirkan pria itu mengancam dirinya sendiri, pria parubaya itu tidak tahu dari mana kekuatannya berasal. Dia mendorong Chen Hao, yang bersandar padanya. Wajahnya menjadi ganas dan menakutkan. Aku bekerja dengan baik di tempat ini. Mengapa aku tiba-tiba berhenti dan tidak membayarku setelah aku diberhentikan? Mengapa sekarang? Drama itu sedang dipentaskan. Begitu pria parubaya itu mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya segera mulai berbisik. Tampaknya dia sedang menunggu pria parubaya itu mengatakan ini. Mengapa ada perusahaan seperti itu? Bagaimana aku bisa membayar tunggakanku? Jangan bicara tentang tunggakan upah, seperti pemecatan karyawan tanpa alasan, siapa yang berani bekerja di sini di masa depan? Perusahaan ini dulunya sangat bagus. Kudengar perusahaan ini seperti pemimpin baru. Itulah sebabnya perusahaan ini menjadi seperti sekarang. Benarkah? Pemimpin itu benar-benar menjijikkan. Perusahaan ini, kurasa tidak akan bertahan lama. Suara orang-orang di sekitarnya masuk ke telinga Chen Hao dan He Miao tanpa terkendali. Ketika pria parubaya yang berdiri di samping Chen Hao tiba, secercah kebanggaan muncul di wajahnya. Apakah itu yang seharusnya dia bayangkan? Kita harus membiarkan orang ini melihat kekuatannya sendiri. Dia tidak di sini untuk mengolok-olok dirinya sendiri. Jika dia ingin menjadi besar, dia harus menjadi besar. Dia harus melihat bagaimana mereka berakhir, bahkan jika dia dapat menyelesaikan masalah dengan sempurna pada akhirnya. Pada akhirnya, reputasi perusahaan akan rusak, dan perusahaan bahkan akan ditinggalkan. Pada titik ini, wajah pria parubaya itu akhirnya menunjukkan secercah kepuasan. Chen Hao tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Itulah yang dia takutkan.
Belum lama ini, dia masih berpikir tentang bagaimana menghadapi hal-hal serupa, tetapi dia tidak menyangka akan menemuinya. Meskipun dia tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang lain yang datang untuk mempermalukannya Miao, dan beberapa penonton di sini mungkin diundang untuk mengurusnya, yang lain tidak tahu. 3 orang membuat seekor harimau. Apakah ada beberapa hal yang disalahpahami dan diubah menjadi kenyataan? Jadi sebelum pria parubaya itu berbicara, Chen Hao langsung datang ke depan, berharap untuk menghentikannya. Namun tanpa diduga, pria parubaya itu akhirnya membiarkan semuanya berjalan ke arah yang tidak diinginkan Chen Hao. Tuan ini, Anda boleh makan sembarangan, tetapi Anda tidak boleh bicara omong kosong. Meskipun saya tidak tahu apa situasi Anda, perusahaan kami tidak akan pernah gagal membayar gaji karyawan. Apa yang dikatakan Miao sangat tegas. Dengan ekspresinya yang serius, dia tampak sangat meyakinkan. Chen Hao ingin maju dan membungkam orang ini dengan beberapa cara. Namun kali ini, dia tidak memberi Chen Hao kesempatan untuk melakukannya. Sebelum Chen Hao mendekat, dia sudah mundur jauh. Apa yang kau inginkan? Jauhi aku. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Sambil mengangkat bahu, sekarang pihak lain sudah waspada. Chen Hao benar-benar tidak berani main-main untuk sementara waktu di bawah tatapan begitu banyak orang. Pria parubaya itu lebih unggul dalam hal yang tak terlihat, meskipun dia tampak sangat sedih, tetapi dia memiliki pandangan bangga di matanya. He Miao jelas bukan pertama kalinya menghadapi hal seperti itu. Ketika dia menjadi polisi, He Miao tidak tahu berapa kali harus menghadapi hal seperti itu. Karena Chen Hao, seorang penjahat, tidak dapat melakukannya, akan lebih baik untuk mengubahnya. Tuan Ho, saya ingin menekankan kepada Anda sekali lagi bahwa perusahaan tidak akan pernah gagal membayar gaji karyawan manapun. Anda jelas-jelas membuat masalah tanpa alasan. Jika Anda terus mengganggu saya, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. He Miao sangat menakutkan saat menyalakan api. Ini pertama kalinya bagi Chen Hao melihat He Miao begitu serius, tetapi tampaknya efeknya sangat bagus. Dengan senyum di sudut mulutnya, senyum Chen Hao menjadi semakin cemerlang. Pria parubaya itu baru saja memutuskan bahwa He Miao, sebagai manajer perusahaan, pasti akan mempertimbangkan wajah perusahaan dan menjadikannya besar dan kecil. Tetapi sekarang tampaknya dia tidak bermain sesuai rutinitas. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, pria parubaya itu harus terus berkata, siapa yang bilang tidak, saya. Contoh yang paling jelas, Anda gagal membayar gaji saya dan memecat saya, karena saya tahu beberapa cerita kotor di dalam perusahaan. Begitu 4 kata ini keluar, orang-orang di sekitar mereka mengangkat telinga dan mendengarkan dengan saksama. Tidak peduli siapa mereka akan selalu tertarik dengan rahasia kecil orang lain. Apa yang dikatakan pria parubaya jelas merupakan rahasia kecil perusahaan. Hal semacam ini benar-benar topik yang sangat menarik bagi orang lain. Melihat apa yang dikatakan pria parubaya itu, He Miao dan Chen Hao penuh dengan kabut. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan pria parubaya itu tentang cerita kotor di dalam. Tidak hanya orang lain, tetapi juga Chen Hao dan istrinya penasaran. Tepat ketika mereka menunggu pria parubaya itu untuk memberitahu mereka apa cerita di dalam itu, sebuah Audi hitam tiba-tiba berhenti di pintu perusahaan. Kemudian sekelompok 4 atau 5 orang keluar dari mobil. Yang pertama adalah pria parubaya yang tidak terlalu kuat, dan 2 kumis di bibirnya sangat menarik. Melihat He Zhao muncul di sini, Chen Hao langsung tercengang, lalu mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah keluar dari mobil, He Zhao dengan wajah dingin memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk membubarkan orang-orang di sekitar pintu perusahaan. Dia berjalan melewati kerumunan menuju He Miao dan Chen Hao. Tepatnya, itu seharusnya di antara Chen Hao, He Miao, dan pria parubaya. Sudah kubilang berkali-kali, kalau kalian datang ke sini lagi, kalian tidak akan bisa lolos begitu saja. He Zhao He, pria parubaya itu, jelas saling kenal. Saat bertemu dengannya, dia mengancam. Setelah mengancam, dia menyapa Chen Hao dan He Miao. Jangan khawatir tentang orang-orang seperti itu. Ada orang yang meninggalkan perusahaan setiap hari. Kalau semua orang melakukan ini, tetapi kalian berbicara satu sama lain dengan suara yang bagus, bukankah kalian akan sangat bosan? Apa yang dikatakan He Zhao itu bagus. Saat pria parubaya itu melihat He Zhao, kepanikan di wajahnya menjadi semakin jelas. Mengangguk, artinya dia sudah tahu.
Ketika He Miao menatap pria parubaya itu lagi, sikapnya juga sedikit keras. Jika Anda tidak puas dengan sistem perusahaan, Anda dapat menulis surat saran kepada kami, dan kami akan menganggapnya pantas. Namun, jika Anda hanya ingin memeras aset perusahaan dengan cara seperti itu, saya minta maaf. Kami akan mengambil tindakan hukum yang sesuai untuk melindungi hak-hak kami. Begitu dia mengatakan ini, pria parubaya itu langsung berdiri di tempat seolah-olah rambutnya telah ditiup. Saya katakan, masalah ini benar-benar tidak ada habisnya. Anda memecat saya tanpa alasan. Sejauh ini, gaji saya belum dibayarkan kepada saya. Ini adalah kelalaian Anda dalam menjalankan tugas. Saya butuh kesepakatan yang adil. Pria parubaya yang membantu mengibarkan spanduk itu lagi. 4 kata besar di atasnya begitu jelas. Keadilan terletak di hati rakyat. He Zhao mendengus dingin tanpa perasaan apapun. Sebagai orang tua yang telah mengalami banyak badai, He Zhao tidak akan goyah oleh orang kecil seperti itu yang tidak tahu harus berbuat apa. Dengan lambaian tangannya, orang-orang yang datang bersama He Zhao segera mengangkat pria parubaya itu dan langsung pergi ke seberang jalan. Pria parubaya itu berjuang dan meraung di tengah pengepungan beberapa orang, tetapi orang-orang di sekitarnya tampaknya tidak mendengarnya dan sama sekali tidak tergerak. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa He Zhao telah membuat pengaturan seperti itu, mereka segera berhamburan satu persatu dan tidak berani berkumpul lagi. Dengan dengungan dingin, He Zhao menyerah. Namun, perilaku He Zhao sangat dibuat-buat di mata He Miao dan mata Chen Hao. Jika Anda tidak salah, orang ini kemungkinan besar adalah He Zhao. Ketika He Miao tidak berdaya karena ini, He Zhao muncul untuk menjadi orang baik. Namun, He Zhao mungkin tidak menyangka bahwa Chen Hao masih akan tinggal bersama He Miao. Hal sekecil itu bukanlah masalah bagi Chen Hao. Menyadari bahwa Chen Hao akan menyelesaikan masalah, He Zhao segera melompat keluar dan mencoba membuat segalanya berjalan sesuai rencananya. Alhasil, ketidaksabarannya lah yang menyebabkan dirinya terbongkar. Di masa mendatang, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Biarkan saja petugas keamanan mengusir mereka. Orang-orang ini pelit. Semakin baik kamu memperlakukan mereka, semakin sombong mereka. Mereka biasanya suka menindas. He Zhao seperti orang tua yang mendidik generasi mudanya. Dia ingin menularkan pengalamannya kepada mereka. He Miao sama sekali tidak menyukai He Zhao. He Miao hampir kecewa dengan apa yang telah dilakukan He Zhao sebelumnya. Bahkan jika He Zhao baik hati untuk membantu dirinya sendiri, menurut He Miao, itu hanya musang yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam. Melihat ekspresi tidak sabar di wajah He Miao, He Zhao juga tidak meminta apapun. Dia tertawa dan menjelaskan dengan enggan, sebenarnya, ini bukan seperti yang kau pikirkan, ini adalah urusan orang tua itu. Maafkan aku, dulu mungkin aku serakah, jadi aku melakukan beberapa hal buruk. Di masa depan, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi, aku bersumpah. He Zhao tidak tahu cara merokok hari ini, jadi dia berinisiatif untuk mencari He Miao untuk menjelaskan hal-hal ini. Mungkin apa yang dia katakan memiliki pengaruh pada He Miao, tetapi sebelum dia melanjutkan, Chen Hao menarik He Miao kembali. He Zhao membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Melihat ke belakang mereka, mata He Zhao memancarkan jejak kelelahan dari hati. Mengapa kau menarikku pergi? Dia tampaknya memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Apa yang bisa kukatakan? Aku hanya ingin kau memaafkannya, atau mengakui kesalahan. Setelah menepuk kepala He Miao, Chen Hao berkata dengan ekspresi kebencian, apakah kau lupa apa yang dilakukan He Zhao sebelumnya? Meskipun He Miao telah banyak dewasa sekarang, ketika He Zhao menggunakan sedikit caranya, He Miao langsung ingin jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang He Zhao jelas-jelas berpikir keras tetapi tidak lunak. Dalam waktu dekat, sebelum Anda sepenuhnya mengendalikan industrinya, sebaiknya Anda tidak berkomunikasi dengan He Zhao. Dilihat dari berbagai perilaku He Zhao, Chen Hao tidak dapat melihat apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat, tetapi kejadian hari ini adalah peringatan bagi Chen Hao. Warisan, He Miao atas properti keluarga He adalah masalah pelat besi. Bahkan ayah keluarga He telah dikuburkan, dan semuanya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan He Zhao tidak dapat kembali ke surga. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan He Zhao sekarang adalah memiliki hubungan yang baik dengan He Miao dan meletakkan dasar untuk pengembangan di masa depan. Anak yang hilang yang dulunya rakus akan uang telah kembali,
hal seperti itu memang suatu trik yang sangat bagus. Baru kali ini, He Zhao bertemu dengan penonton yang terlalu pintar untuk dimanfaatkan. Sebelum drama bagus ini muncul di panggung, dia telah diekspos langsung oleh Chen Hao. Tentu saja, dia tidak dapat memainkan perannya sebagaimana mestinya. Ketika dia menghadapi hal seperti itu, nasib buruk He Zhao hanya dapat disalahkan, bukan? Jika tidak ada Chen Hao, mungkin kata-kata He Zhao Gang benar-benar dapat membuat He Miao mengubah pandangannya terhadapnya. Jika rencananya berjalan lancar, itu bahkan dapat secara langsung memengaruhi status He Zhao di keluarga He saat ini. Namun, premis dari semua ini adalah bahwa He Miao akan menerimanya. Kembali, namun, ini bukan masalah sederhana, bahkan lebih sulit daripada mendukung perusahaan. Apakah dia tidak menyerah? He Miao, yang mengikuti Chen Hao ke perusahaan, bertanya dengan tidak terkendali, semuanya sudah pasti. Mengapa dia begitu gigih? Jika itu aku akan bertahan. Chen Hao sangat khawatir dengan IQ He Miao. Sekarang kamu seharusnya memiliki sebagian dari nilai industri keluarga He. Ketika industri keluarga seperti itu bertindak sebagai pendukung, Anda dapat membayangkan betapa lancarnya perkembangan selanjutnya. Apakah maksud Anda He Zhao merasa tidak dapat mengambil alih perusahaannya dari saya, dan sekarang dia berubah pikiran dan ingin memanfaatkan saya? Anda juga dapat memahaminya, karena memang begitulah dia. Berbicara tentang ini, Chen Hao teringat pada kakak laki-laki He Zhao, yaitu paman tertua He Miao. Sepertinya dia tidak pernah bertemu satu sama lain sejak dia dimakamkan. Menurut kebenaran, ini seharusnya tidak terjadi. Apakah grup He merupakan bisnis keluarga yang begitu besar sehingga pihak lain sama sekali tidak peduli? Bukankah itu luar biasa? Pihak lain tidak tertarik dengan grup Ho. Ide ini telah lama ada di benak Chen Hao. Jika He Miao tidak memberitahu Chen Hao bahwa dia dapat pergi setelah bekerja, Chen Hao mungkin telah memikirkannya sepanjang waktu. Sama sekali tidak tanpa berpikir bahwa He Miao diizinkan untuk mengambil alih bisnis keluarga oleh lelaki tua dari keluarga He. Jangan katakan apapun lagi. Ketika pemerintah kota He Miao membereskan posisinya, urusan kelompok He sama sekali tidak sulit baginya. Ini hanya dapat menjelaskan situasi dari arah yang berlawanan, yaitu, He Miao benar-benar memiliki bakat ini. Setelah bekerja, Chen Hao secara alami pulang bersama He Miao, salah satu villa lamanya. Sebagai ketua kelompok Ho, indikator kehidupan He Miao secara alami telah meningkat pesat, yang paling jelas adalah akomodasi dan perjalanan. Sebagai pelayan He Miao, Chen Hao juga mendapat banyak keuntungan, yang paling jelas adalah pakaiannya. Ketika He Miao mengambil alih perusahaan, dia segera menyiapkan 2 pakaian untuk Chen Hao selama waktu istirahatnya. Yang disebut, kuda tergantung pada pelana, manusia tergantung pada pakaian. Setelah berganti pakaian, Chen Hao segera menjadi lebih nyaman. Naik beberapa tingkat, tentu saja, ada cara lain. Tidak jauh dari perusahaan menuju Villa He Jia. Setelah melewati sebuah taman di tengah jalan, Anda dapat melihat garis besar Villa He Jia. Meskipun He Miao baru mengambil alih perusahaan dalam waktu singkat, dia sebenarnya telah berjalan di jalan ini beberapa kali. Seperti biasa, ketika dia berkendara ke taman, mereka hanya melewati taman itu. Mereka belum meninggalkan area parkir taman. Mereka tidak tahu kapan mereka mendapatkan Hyundai Beijing hitam. Wajar saja mobil seperti itu berjalan di jalan, tetapi tidak ada plat nomor di bagian depan mobil, yang membuat Chen Hao lebih memperhatikannya. Pandangan penasaran inilah yang membuat Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa pengemudi ada di dalam mobil, tetapi dia mengenakan topi dan topeng. Seolah-olah dia tidak tahu betapa dinginnya di dalam mobil. Hanya ingin berbicara dengan He Miao tentang topik ini, tetapi badan mobil tiba-tiba bergetar. Chen Hao dan He Miao menoleh ke depan tanpa terkendali. Namun, ini belum berakhir. Setelah satu guncangan kedua lebih hebat. Ketika berbalik, mobil di belakangnya tidak tahu kapan telah menyusul He Miao. Apa yang dipikirkan Ren Chen Hao? Dia tidak menyangka bahwa di siang bolong, ada kamera di mana-mana. Beraninya pihak lain melakukan tabrakan belakang yang sembrono. Tepat ketika dia ingin menghentikan mobil dan berbicara baik-baik dengan pihak lain, Chen Hao tiba-tiba teringat pada pria yang mengemudi. Tanpa sadar, Chen Hao menginjak pedal gas. Mobil yang melaju pelan di depannya, langsung melaju kencang. Karena tabrakan dari belakang, He Miao, yang mencondongkan tubuh ke depan, terdorong mundur oleh akselerasi tiba-tiba Chen Hao,
dan seluruh tubuhnya menempel di kursi mobil kulit yang lembut. Apa yang terjadi? Tindakan tiba-tiba Chen Hao langsung membuat He Miao memikirkan sesuatu yang buruk, tetapi Chen Hao tidak menjawab. Dia melihat bahwa pihak lain juga meningkatkan kecepatan melalui kaca spion, bahkan lebih ganas daripada dirinya sendiri. Chen Hao juga menegaskan bahwa pihak lain tidak tahu kemana harus mengirim si pembunuh. Kedua mobil itu berada tepat di samping taman. Jelas bahwa mereka hanya bisa bertahan di kedua sisi jalan masuk. Tidak peduli mobil Chen Hao atau mobil yang lain, kecepatannya dengan cepat naik hingga 100 mil per jam hanya dalam beberapa menit, dan 100 mil per jam sama sekali bukan kunci bagi mereka, karena Chen Hao memperhatikan bahwa layar tampilan mewakili kecepatan mobil pointer telah melampaui 100, dan sisi lain masih dekat di belakang pantat mereka, baru saja akan menabrak. Mengemudi begitu cepat di jalan setapak di sebelah taman benar-benar fatal, tetapi agar tidak membiarkan pihak lain mengejar, Chen Hao tidak punya pilihan selain menginjak pedal gas lagi dan lagi. Jika dia sendirian di dalam mobil, Chen Hao akan menepi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi sekarang ada orang lain di dalam mobil. He Miao mencoba yang terbaik untuk mengatupkan giginya karena takut langsung terlempar keluar. Lingkungan sekitar mundur dengan cepat. Garis besar Villa He di kejauhan menjadi semakin jelas. Tepat ketika Chen Hao ingin bernapas lega, lajur lain di depannya, yang terhubung dengan lajur itu, tiba-tiba menyemburkan sebuah van dan hampir menabraknya tanpa berpikir. Saya tidak memikirkan hasil dari ini. Dalam keadaan darurat seperti itu, Chen Hao juga terkejut. Dia memegang rem tangan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul setir. Sebelum pihak lain menabraknya, Benz bisnis Chen Hao membuat tikungan di lajur, yang hanya selebar 2 lajur dan diikuti oleh mobil modern yang dapat ditabrak kapan saja. Tepatnya, itu harusnya kerugian. Meskipun Chen Hao telah berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan sudut mobil, sambil menghindari benturan van, mobil itu tetap menabrak pagar di pinggir jalan dan mengikuti dari belakang dengan ketat. Beijing Hyundai, yang takut Chen Hao akan melarikan diri, menabrak bagian belakang Mercedes-Benz dengan keras, yang langsung membuat Mercedes-Benz keluar dari jalan dan masuk ke taman. Baik kursi pengemudi maupun penumpang mengeluarkan kantong pengaman, Chen Hao menggelengkan kepalanya, mencoba membuat dirinya lebih sadar. He Miao, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Suara He Miao jelas penuh dengan kepanikan. Sebagai seorang polisi, meskipun dia telah terbiasa dengan semua jenis adegan berbahaya untuk waktu yang lama, He Miao, sebagai protagonis penyerangan untuk pertama kalinya, jelas tidak mengenali situasinya saat ini. Siapa sebenarnya? Tidakkah kamu melihatnya? Orang-orang itu ingin membunuhmu. Wajah Chen Hao penuh dengan ketidakberdayaan. Apakah karena ada terlalu banyak hal baru-baru ini sehingga He Miao tidak dapat berbalik? Namun, ide Chen Hao hanya bertahan kurang dari 3 menit dan ditolak oleh para gangster yang sudah keluar dari mobil. Melihat orang-orang itu bergegas turun dari mobil, ketidakberdayaan di wajah Chen Hao digantikan oleh kegugupan. Orang-orang itu terlihat seperti gangster, tetapi mereka tidak seperti orang biasa dengan kecepatan yang konsisten, keterampilan yang fleksibel dan kuat, kemanapun mereka melihat. Tunggu sebentar, kamu berdiri di belakangku. Kita sekarang ada di taman. Ketika kita melihat sesuatu seperti ini, seseorang akan memanggil polisi. Kita hanya perlu bertahan sampai polisi datang. Sekarang mobilnya mogok, bahkan jika Chen Hao ingin melarikan diri dengan bantuan mobil itu menjadi tidak realistis. Jadi cara terbaik untuk rencana hari ini adalah menunggu kedatangan polisi. Efisiensi polisi metropolitan Beijing seharusnya bagus. Ini adalah pertama kalinya Chen Hao berharap pada polisi. Ketika para gangster itu melihat Chen Hao dan He Miao berdiri membelakangi kantor polisi, semua orang memiliki senyum kejam di wajah mereka. Dengan melambaikan tangan, mereka semua mendatangi Chen Hao dan He Miao. Jangan bergerak, ingatlah untuk memastikan keselamatanmu. Selain 3 orang di dalam bus Hyundai Beijing, ada juga 5 atau 6 orang di dalam mobil van, kurang dari 10 orang, tetapi mereka menghalangi Chen Hao dan He Miao. Jika dia tidak khawatir tangannya akan menyebabkan kepanikan lebih lanjut, Chen Hao akan memilih untuk melakukannya sebelum pihak lain turun dari bus. Namun, pengalaman di kota Xinhe membuat Chen Hao mengerti bahwa terkadang, kekerasan tidak berarti masalah dapat diselesaikan. Orang-orang itu tidak repot-repot berbicara dengan Chen Hao ketika mereka datang. Mereka hanya berkumpul di sekitar mereka,
memegang tongkat bisbol dan barang-barang lain yang telah dipersiapkan sejak lama. Mereka berkumpul dan mengayunkan tongkat itu. Sementara Chen Hao menarik He Miao di belakangnya, dia melengkung seperti macan tutul, siap menyerang kapan saja. Pihak lain tidak akan mempertimbangkan apa yang dipikirkan Chen Hao. Beberapa orang saling memukul dengan tongkat bisbol. Tongkat bisbol baja membawa angin, ke udara. Chen Hao melangkah maju secara tidak sengaja, meraih orang yang paling dekat dengannya, dan saling memukul wajah. Ketika Chen Hao bergerak, orang lain segera melambaikan tongkat bisbol ke Chen Hao Howe dan memukulnya di lengannya yang terentang. Kerja sama antara beberapa orang hampir mulus. Sebelum Chen Hao membunuhnya, dia memaksa Chen Hao untuk mundur. Tetapi kemana dia bisa kembali? Di belakangnya ada Mercedes-Benz yang telah rusak, dan He Miao juga ada di belakangnya. Meskipun dulunya dia seorang polisi, He Miao lebih terbiasa menangani kasus daripada bertarung dengan musuh di garis depan. Chen Hao tidak akan membiarkan He Miao, seorang gadis, menyerbu di depannya. Ada apa? Di kebun raya yang tidak jauh dari rumah lama He, Chen Hao melindungi He Miao dan terlibat dengan sekelompok gangster yang terlatih. Karena dia tidak bisa membunuh, Chen Hao juga sangat pasif. Kualitas psikologis He Miao yang sangat baik membuatnya tidak kehilangan akal dan berteriak, tetapi ketakutan di wajahnya sudah cukup untuk mengekspresikan suasana hatinya sekarang. Mungkin karena Chen Hao tidak berani membunuh. Sudut serang pihak lain semakin licik, dan kekuatannya juga berangsur-angsur meningkat. 3 orang yang awalnya mengepung Chen Hao, tetapi juga berubah menjadi 5 orang mengepung Chen Hao, sementara 2 lainnya memanfaatkan dilema Chen Hao untuk menangkap He Miao. Namun, He Miao gugup. Ketika kedua pria itu berkumpul, mereka langsung menendang dengan tendangan tinggi. Anda harus tahu bahwa hari ini adalah hari kerja, dan He Miao masih mengenakan pakaian kerja dan sepatu hak tinggi. Tidak peduli seberapa kasar pihak lain, dia tidak bisa menahan cengiran kesakitan. Dia memblokir salah satu dari mereka, tetapi yang lain dekat dengan He Miao dengan sukses, dan tanpa ragu-ragu, He Miao langsung meraihnya. Ketika pihak lain hendak menghubungi He Miao, Chen Hao tiba-tiba memegang tangannya. Sun Lei mengambil tongkat bisbol dari orang-orang yang mengepungnya. Tanpa ragu-ragu, tongkat bisbol langsung mengenai leher pria yang meraih He Miao. Dengan bunyi klik, pria itu berteriak di tempat. Wajah Chen Hao sedingin es. Dia menghancurkan pergelangan tangan lawannya dengan tongkat dan membalikkannya. Tongkat bisbol mengenai rahang pria itu dengan teknik Chen Hao. Teriakan itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah seseorang telah menyumbat tenggorokannya. Ini baru yang pertama. Chen Hao menendang salah satu gangster dengan tongkat. Chen Hao menendang orang yang akan mendekati He Miao, dan Julie menendangnya menjauh. Namun, ketika Chen Hao mendorong kedua orang itu di sekitar He Miao, gangster lainnya memanfaatkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah itu dan memukul Chen Hao dengan tongkat. Tongkat bisbol yang terbuat dari besi dan baja itu memiliki karakteristik kuat dan berat. Bahkan Chen Hao tidak dapat menahan napas dan wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, itu hanya sesaat. Daya tahan Chen Hao berada di luar imajinasi orang-orang ini. Mungkin bagi orang biasa, senjata mereka mungkin sangat menakutkan, tetapi bagi Chen Hao, satu-satunya hasil dari tindakan mereka adalah membuat Chen Hao marah dan membuat Chen Hao sangat marah yang tidak ingin marah. Chen Hao, yang tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, tampaknya telah menulis, "Saya sangat marah," di wajahnya sekarang. Dengan beberapa orang tergeletak di kakinya yang baru saja jatuh, kekuatan pencegahnya segera tercermin. Ini kesempatan terakhirmu, keluar. Kalau tidak, aku akan menghabiskan seluruh hidupku di penjara. Bahkan pada akhirnya, Chen Hao masih menahan hatinya yang ganas. Karena Chen Hao tahu bahwa ketika dia benar-benar melakukannya, semuanya mungkin benar-benar mencapai tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Tidak peduli seberapa serius dia terluka, itu dapat dilakukan secara pribadi. Tetapi begitu seseorang meninggal, itu bukan masalah yang dapat diselesaikan oleh uang. Terutama di era kendali jarak jauh opini publik ini. Namun, kebaikan Chen Hao tidak dihargai dengan baik, karena setelah mendengar kata-kata Chen Hao, orang-orang itu saling memandang satu persatu dan membuang tongkat bisbol mereka. Di bawah tatapan Chen Hao, mereka mengeluarkan pisau semangka dengan panjang lengan satu persatu. Bilah tajam itu memantulkan sinar matahari, dan semangat membunuh samar-samar di udara. Tampaknya seseorang akan mati di saat berikutnya rata-rata.
Sebenarnya, mungkin seseorang telah meninggal, tetapi orang yang meninggal itu jelas bukan Chen Hao.